SD Kumbang ini, dan saya tugasnya berbagi informasi mengenai peluang usaha. Bapak pahami, Bapak pelajari apa yang saya sampaikan. Kalau misalkan menurut Bapak dan Ibu, oh ini luar biasa peluangnya, bagus, saya ambil, saya jalankan, saya mau, nah itu berarti kan berjalan tuh. Tapi kalau saya bisa saya sampaikan peluang usahanya sudah bagus dan Bapak Ibu memahami, tapi Ibu dan Bapak tidak punya kemauan, tidak akan berubah kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Betul kan? Jadi modalnya, uang kita kesampingkan dulu. Modalnya adalah kemauan. Betul, kemauan. Nah, kemauan itu ada tolak ukurnya. Seberapa besar, seberapa kuat, seberapa siap. Gitu ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, salam kenal, saya Tata Sanaria. Saya aslinya Cimanuk. Saya Cimanuk, di sana di Perwaki Timur. Tinggal di Kota Serang. Jadi saya jauh-jauh dari Kota Serang ke sini. Gitu. Yang hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian ingin berbagi informasi. Nah, di bisnis ini saya sudah mendapatkan motor cash dan 20 juta, dan insya Allah kedepannya akan mendapatkan mobil cash nilai 150 juta. Amin ya Allah. Dan di sini pun di mitra saya sudah banyak yang sebelahnya sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan motor, ya kan? Reward motor. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membahas sesi usaha, peluang usahanya, saya ingin bertanya dulu. Bagaimana keadaan keuangan Anda saat ini? Alhamdulillah. Pas-pasan? Ya, nggak apa-apa bu, pas-pasan mah. Kalau pas mau mobil ada uangnya gitu kan? Itu namanya pas-pasan. Pas-pasannya dalam arti negatif ya. Pas mau beli mobil Anda. Itu pas-pasan tuh. Itu pas-pasan yang bagus bu. Pas-pasan yang positif. Tapi kadang-kadang kita kan Pas kurang nih. pas banget. Harus usaha ya kan. Nah kan sudah berkah ya kita tuh. Masih terliputan dan tiba. Ini gelap dan santunan cahaya. Masih butuh usaha penghasilan sampingan. Masih butuh penghasilan. Masih. Tambah penghasilan masih butuh nggak? Masih butuh. Nah mungkin punten Bapak dan Ibu yang belum gabung sih siapa? Yang belum bergabung. Ya. Bu, terus ada banyak ya. Nah mungkin Bapak dan Ibu sekalian di luar sana punya usaha, ya kan? Dan punya pekerjaan, betul ya? Nah pekerjaan itu kan Bapak dapatkan penghasilan, ya kan? Pertanyaannya cukup atau tidak penghasilan yang Bapak dapatkan dari hasil bekerja ataupun usaha yang Bapak Ibu lakukan? Masih cukup? Cukup tidak? Jauh, tidak Cukup. Kurang. Cukup. Artinya kan masih kurang. Nah, ini kita belum merdeka dari segi finansial. Nah, yang merdeka dari segi finansial itu ketika kita mau beli sesuatu, nggak perlu lagi melihat harga. Ya kan? Betul. Nggak perlu lagi melihat harga. Itu artinya, oh saya udah punya duit banyak kok. Yang penting barang ini saya suka, produknya saya suka, saya beli. Tanpa lagi memikirkan harganya, ya kan gitu. Nah itu artinya kita sudah merdeka dari segi keuangan. Kalau selama kita belum bisa lakukan itu artinya kita masih kurang, masih kekurangan. Bahkan hanya angan-angan, oh saya mau itu ya, punya duit, kan gitu, banyak aja gitu ya. masih di bawah kemungkinan. Nah itulah alasan kita, kenapa di zaman sekarang ini kita itu harus punya penghasilan tambahan, ya kan? Di luar dari pekerjaan atau usaha yang kita lakukan. Jadi kita harus punya usaha yang tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Aktivitas kita bekerja tidak terganggu, aktivitas kita usaha di bidang yang lain tidak terganggu. Nah, yang saya informasikan adalah peluang usaha yang bisa dilakukan kapanpun, baik di medsos, online ataupun offline, gitu. Kok bisa di offline, di online? Banyak kok contohnya. Yang baru 4 bulan bergabung sudah sukses di PTBS, banyak, ya kan? Gitu ya. Nah, artinya kita masih butuh penghasilan tambahan, betul Pak? Ya. Nah, kemudian ini sebagai manusia, ya kan? Sebagai manusia nih, kita
kita pasti mempunyai impian-impian. Nah ini pantasan lama, janjian sama Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Janjian sama Pak Ustadz ya. Aduh. Pak Ustadz. Ada. Ikut. Ada. Sebagai manusia kita punya impian. Ibu punya impian? Punya impian ya. Nah impian itu sebagai manusia harus dimiliki. Karena sedetik saja, kalau manusia tidak punya harapan, tidak punya impian, betul, tidak akan ada di dunia ini lagi. Artinya kita bunuh diri mestinya kan, menghabisi diri sendiri. Nah itu artinya kita tidak punya impian, tidak punya harapan. Punya impian sama dengan punya harapan. Ya kan? Apakah Anda ingin memiliki hidup berkelimpahan? Pertanyaannya. Ingin kan? Nah misal kita ingin jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Nah kalau enggak, sebagai umat Islam kita juga ingin ibadah umroh dan ibadah haji, betul ya? Betul. Siapa di sini yang umat Islam yang tidak mau ke sini? Di sini. Semuanya mau. Hah? Ada yang mau tidak mau ke sini? Ada ya? Ada nggak yang ingin punya mobil sport? Mau. Ada ya? Ada. Manusiawi bu, karena manusia itu ya harus punya impian. Ya. Nah, faktanya bahwa impian harus dibayar. Artinya apa? Impian itu ada nilainya. Benar ya Pak? Nah, Bapak dan Ibu ingin motor sport mewah ya kan? Nilainya 50 juta. Ya kan? Bapak ingin ibadah haji atau umroh, nilainya 150 juta. Bapak ingin menyekolahkan anak ya kan supaya pendidikannya lebih tinggi, 250 juta. Kemudian ingin memberikan pernikahan yang mewah pada anak, ya kan? 100 juta, ya kan? Kemudian ingin punya mobil mewah, 500 juta nilainya. Ingin punya rumah mewah, 1 miliar nilainya, kan? Ingin jalan-jalan ke luar negeri, ke Paris, ke negara Prancis, misalkan, 50 juta. Nah, ini kan impian-impian kita, sebagian impian-impian kita. Nah, impian kita ini katakanlah nilainya 1 sampai 2 miliar. Ya kan? Bisa tidak mewujudkan impian ini yang nilainya segini? Bisa nggak kita? Bisa. Dengan pekerjaan dan penghasilan yang kita miliki saat ini? Tidak. Belum bisa. Saat ini Belum bisa, belum ya? bisa. Belum bisa ya. Nah, jalan pintas supaya kita bisa mewujudkan impian kita adalah maksa ambil kreditan. Nah, contoh misalkan, Bapak menginginkan motor, kendaraan motor ya, nilainya bisa 20 juta, ya kan? Tapi Bapak tidak punya uang 20 juta. Nah, otomatis salah satu jalannya adalah Kredit. maksa beli motor dengan cara kredit 3 tahun, ya kan? Setelah punya motor, ingin lagi punya mobil, ya kan? Maksa beli mobil, kredit 5 tahun. Kemudian ingin punya rumah, maksa lagi kredit 15 tahun. Kan betul? Nah, yang pada akhirnya kita pusing, ya kan? Mikirin cicilan-cicilan, semua cicilan-cicilan, ya kan? Nah, seumur hidup, uang, tenaga, pikiran Anda habis untuk membayar utang kredit riba. Kan begitu, ya kan? Seumur hidup kita, ya kan? Ini siklus dari kebanyakan orang di luar sana. Karena 80% orang-orang itu ketika semua orang yang 80% di luar kita, bukan kita. Di sini mah orangnya baik-baik. Ya kan? Amin. Amin. Dan di sini orangnya udah sadar riba semua. Makanya secara perlahan kita tinggalkan tuh utang dan riba, ya kan? Nah, di Alhamdulillah. sana luar sana 80% pasti ngambil kredit untuk mewujudkan impiannya. Karena ada istilah, ada doktrin dari orang tua kita dulu. Kalau tidak kredit, kalau tidak ngutang, ya harap bogana. Kan gitu. Ya kan? Kalau nggak ngutang kapan punyanya? Nah, itulah doktrin yang sering kita dengar dari orang-orang tua kita dulu. Iya. Ya kan? Dari orang-orang sekeliling kita. Ya kan? Secara otomatis kita pun riba dianggap sepele. Nah, kemudian di tausiah, di ustadz, ya kan, di pengajian sering tidak dibahas ayat tentang riba.
Jarang. Nggak pernah, jarang. Karena ustadznya pun, kiainya pun terlibat hutang dan riba, gitu ya. Ya kan, bener nggak? Betul. Nggak mungkin dia mengaku, oh jangan jauhi riba, sementara dia sendiri kena Betul. hutang dan riba, terlibat hutang dan riba. Nah, apakah Anda mau tenaga, waktu, dan uang Anda seumur hidup habis untuk membayar hutang dan riba? Nggak mau. Pertanyaannya gitu, kan nggak mau Pak, ya kan? Habis terus. Nah, tabungan kita yang paling awet itu di mana Pak? Di BCA itu ya, ya kan BCA bukan BCA Pak. Ini tabungan kita yang paling awet, nggak pernah ditepok-tepok, diambil-ambil loh. Udah keras jadi emas ya. Nah, haramnya riba kan seperti ini. Pak, saya bacakan artinya saja ya, karena saya tak ketika melafalkan ayatnya takut salah. bukan berarti di sini oleh ada dua ustaz saya bingung. Maka salah tuh kita kata begitu. Ya kan? Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah ini ayatnya sudah jelas. Ini bukan hadis Pak, bukan hadis, tapi ini firman Allah melalui Al-Quran. Ya kan? Ini yang tidak pernah dibahas oleh ustaz dan kiai yang ada di pengajian-pengajian. Gitu. Ini yang tidak pernah dibahas. Nah, kemudian dosa yang paling kecil dari dosa riba adalah seperti menjinahi ibu kandung sendiri. Ya, ya. Nah ini dosa riba yang paling kecil. Jadi dosa riba itu ada berbagai macam. Yang paling kecil ya ini menjinahi ibu kandung sendiri. Berzina dengan orang lain aja dosa besar, apalagi dengan ibu kandung sendiri ya kan. Nah di zaman sekarang itu udah banyak ya yang kayak gitu ya. Harus dihindari, gitu ya. Nah, jadi kita secara perlahan tinggalkan yang seperti ini, ya kan? Kita wujudkan impian, jangan dengan riba, ya kan? Nah, kemudian bagaimana caranya meraih impian tanpa riba, ya kan? Kalau dengan kredit, cara kredit untuk mewujudkan impian haram karena riba, bagaimana caranya mewujudkan impian tanpa riba? Kan begitu pertanyaannya, Pak ya? Ya kan? Yang pertama, konsep sabar menabung. Ini, ya kan? Menabung dari gaji. Nah, besaran gaji yang kita punya, misalkan Bapak yang bekerja, besaran gaji yang kita dapatkan itu berbanding lurus dengan pendidikan kita, betul tidak? Masa yang SD, yang SMP, yang SMA sampai yang S1 gajinya sama? Kan nggak mungkin. Ya kan? Pasti ada perbedaan. Nah kemudian jabatan Anda menentukan juga besar kecilnya gaji yang kita terima, kan begitu. Nah pertanyaannya berapa gaji Anda? Nggak punya gaji. Ya. Ini bagi yang bekerja, bagi yang punya usaha gitu kan. Taruh misalkan dari usaha yang Bapak lakukan, Bapak punya penghasilan 5 juta, punya hasil usaha 5 juta misalkan, gajian 5 juta, ya. Ditabung. Ya kan, 1 juta per bulan selama setahun 12 juta, ya kan? Selama 30 tahun 360 juta. Cukup tidak untuk membeli mobil senilai 250 juta? Expander lah, sekelas Expander. Cukup tidak, Bu? Cukup. Nabi 30 tahun, Nabi 30 tahun, setiap bulannya 1 juta 1 juta. Cukup ya untuk beli mobil? 250 juta. Tapi pertanyaannya, lama, usia ibu berapa tahun? 50-an lebih. 50 tahun, berarti 30 tahun ke depan? Nenek-nenek. 30 tahun. Udah nggak bisa jalan. Nah, gitu. Kebeli mobil, bisa nggak menikmati mobil tersebut? Nggak akan bisa, ya kan? Jadi Ustaz. Gitu, ya kan? Mantap. Nggak akan bisa, ya kan? Pertanyaannya cepat atau lambat, gitu kan gitu. Kemudian gaji lebih besar lagi misalkan, kita tabung setiap bulannya 5 juta, ya kan? 5 juta selama 1 tahun 60 juta, selama 30 tahun 1,8 miliar. Cukup tidak untuk membeli semua impian kita tadi? Yang besarnya 1 sampai 2 miliar. Cukup tidak? Cukup kan? Ya kan antara impian tadi nilainya 1 sampai 2 miliar kan? Nah ini 1,8 miliar sudah cukup untuk membeli, untuk membayar semua impian yang kita miliki, ya kan?
Nah, lagi-lagi pertanyaannya, 30 tahun ke depan, Bapak usianya berapa? Ibu usianya berapa? Ya. Bapak misalkan di usia 80, Ibu di usia 80. Jalan-jalan ke Paris dengan posisi begini. Enak gak, Bu? Enak. Nggak enak kan? Gitu. Nah, kalau misalkan Bapak lebih dapatkan dalam waktu 3 tahun ke depan, udah masih gagah ya. Masih sehat, ya kan? Nah, jangankan jalan-jalan ke luar negeri, jangankan beli mobil, ibadah haji pun dianjurkan yang mudah kan, supaya di sananya supaya khusyuk dalam beribadah, betul nggak, Bu? Ya kan? Nah, kalau misalkan udah 80 tahun riwuh, akhirnya bayar orang lagi, ya kan? Bayar askar untuk dorong kita, ya kan? Nah, otomatis kan apa? Biaya lagi, ya kan? Gitu. Makanya secepatnya ibadah haji, ya kan? Siapa yang tahun depan mau umroh? Saya. Oke. Jadi konsep sabar menabung ini bukan solusi, betul ya? Konsep menabung ini bukan solusi bagi kita untuk mewujudkan impian-impian kita. Nah problemnya, mengapa kita tidak bisa menabung? Ya kan? Problemnya adalah penghasilan masih pas-pasan. Ya kan? Kenapa kita tidak bisa menabung? Ya kan? Kemudian pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, yang menyebabkan kita tidak bisa menabung, ya kan? Faktanya tidak memiliki tabungan. Nah, karena dua penyebab inilah kita tidak punya tabungan, benar nggak, Pak? Ya. Tabungan yang abadi itu ya saya tadi, ya kan? Nah, karena kita tidak bisa menabung, pada akhirnya impian yang kita miliki hanya tinggal mimpi saja, kan gitu. Ya. Nah, kemudian cara kedua, solusinya bagaimana? Bangun usaha dan aset bisnis. Bikin usaha franchise, McD, Pizza Hut, Burger King, ya kan? Yang katanya ini produk Yahudi nih sekarang nih, ya kan? Nah, ini yang produk boykot nih. Ya kan? Kemudian punya apartemen, punya hotel, kemudian punya kos-kosan, punya kontrakan, ya kan? Punya hotel, punya mall. Kalau kita mempunyai usaha seperti ini, bisa tidak kita mewujudkan impian tadi yang nilainya 1 sampai 2 miliar? Bisa, ya kan? Bisa nggak dengan hasil usaha ini? Kita mewujudkan impian kita. Nah, pertanyaannya, kita punya modal nggak untuk usaha seperti ini? Belum. Ya kan? Nggak, belum. Nggak ada yang punya. Enggak. Nah, modalnya besar. Jadi solusi membangun aset itu bukan solusi, ya kan? Jauh panggang daripada api, ya kan? Karena kita keterbatasan modal, benar ya, Pak? Nah, kemudian, apakah ada usaha yang aset modalnya kecil dan tanpa risiko? Bagaimana? Ada tidak? Nah, di luar sana bagaimana? Ada tidak? Jadi kan gini, Ibu pernah belajar ekonomi di sekolah? Pernah. Ada tidak yang namanya hukum ekonomi? Ada tidak? Nah, hukum ekonomi itu ketika kita mau usaha, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan untung sebesar-besarnya, itu hukum ekonomi, ya kan? Nah, pertanyaannya, di luar sana ada tidak yang modalnya kecil, untungnya besar? Tidak ada. Ada tidak? Tidak ada. Ya, benar, Bu, tidak ada. Kalau contoh jual bakso, ya, bikin gerobaknya berapa? 2 juta, belum baksonya, belum perlengkapannya dan sebagainya. 5 juta sampai 10 juta, betul ya? Iya. Belum sewa tempat, betul ya? Iya. Ya, artinya kan besar, ya. Nah, keuntungannya berapa persen? Dari kalau modalnya 10 juta misalkan, keuntungannya berapa persen? Ya, artinya kan rate-nya antara 10 sampai 20%, betul kan? Ya. Ya kan? Begitu kan? Pertanyaannya juga,
kembali modalnya berapa bulan, berapa tahun untuk kembali modal? Belum ada jaminan. Iya. Iya kan? Tahu Belum tentu, jaminan. belum bisa menentukan. Belum. Oh, saya usaha jualan bakso 10 juta, 2 bulan udah balik modal. Kan nggak tentu, ada jaminan gue ya kan? Gitu. Nah, di bisnis network marketing ada usaha yang tidak membutuhkan modal besar, tapi potensi hasilnya ribuan persen. Modalnya 10%, tapi keuntungannya 1000%. Ya kan? Modalnya 10%, ya plus 20% modalnya, 20% ya. 20% lah modalnya 20%, tapi keuntungannya 100-1000%. Nah, di network marketing ya. Nah, bisnisnya adalah Best Corporation. PT Best Corporation. Asetnya bermodal kecil atau modalnya kecil, ya kan? Tanpa risiko. Kemudian potensi hasilnya miliaran. Nah, jualan bakso punya nggak potensi hasilnya miliaran? Ada nggak? Nggak ada ya kan? Nah ini potensi hasilnya miliaran kalau di PTDS. Kemudian sudah terbukti. Nah ini yang perlu ya kan? Yang perlu Bapak Ibu garis bawahi, ini sudah terbukti. Jadi bukan omongan kepesan kosong, ya kan? Nah sudah terbukti PTDS. Terbuktinya apa? PTDS sudah memberikan reward motor cash masing-masing 20 juta sebanyak 6.000 unit. Jadi sudah terbukti memberikan reward motor cash senilai 20 juta lebih dari 6.000 unit, ya kan? Kemudian lebih dari 3.000 unit sudah memberikan reward mobil cash masing-masing senilai 120 juta. Nah, PTBS juga sudah terbukti memberikan reward 500 unit masing-masing 500 juta. Nah, kemudian PTBS juga sudah memberikan 200 unit rumah masing-masing senilai 1 miliar terhadap mitra-mitranya yang sudah mencapai syarat tertentu. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah di jaringannya sudah memenuhi syarat untuk dapat motor, ambil tuh motor. Nggak perlu sampai berminggu-minggu untuk klaimnya. Hari ini memenuhi syarat, besok udah bisa cair, besok udah bisa masuk rekening. Gitu. Nggak perlu waktu lama. Ya. Nah ini sudah terbukti. Ya kan? Yang penting yang sudah terbukti. Buktinya ini, orang-orang ini dari berbagai kalangan, dari berbagai latar pendidikan, dari berbagai latar profesi. Yang pengangguran pun ada, yang pemulung pun ada, yang tukang bakso pun ada, yang dosen pun ada, yang pengusaha pun ada. Nah, di bisnis ini tidak mensyaratkan ijazah, di bisnis ini tidak mensyaratkan pendidikan. Yang perlu Bapak lakukan di bisnis adalah kemauan yang besar. Itu saja. Pahami, pelajari, setelah mengerti kemauan yang besar, jalankan, action. Nah ini banyak. Nah, ini bukti-buktinya, ya kan? Dari berbagai latar belakang. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan foto Bapak dan Ibu ada yang ada di sini. Tapi saya minimal Pajero yang ada di sini. Amin. Nah, kemudian Best Corporation apa sih? Best Corporation Syariah. Perusahaan apa sih? Nah, PTBS adalah perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dan membuka peluang reseller produk dengan sistem syariah. Jadi membuka peluang usaha, namanya apa? Reseller produk PTBS. Kita ini mitra reseller PTBS, ya kan? Alamat kantornya di Grand Suropati Core Blok B 9-11. B25 sampai 23 sampai 25 di Jalan PHH Mustafa, Bandung. Nah ini. Dan kantornya jelas. Jadi kalau Bapak dan Ibu ya, ditawarkan bisnis network marketing, yang penting kantornya dulu.
yang harus diperhatikan? Kantornya nyewa kah, kontrak kah, atau punya sendiri? Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya Bapak get action membangun jaringan, ketika jaringan sudah besar, tahu-taunya pindah, ditutup Mesir, ya kan, sama pemerintah. Nah ini. Nah kemudian PTBS legalitasnya lengkap, perusahaannya resmi berizin. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi membuat NIB, ya kan, situs YUK untuk mengurus perizinan usaha ini. Jadi Bapak punya ID langsung bisa jalankan, nggak perlu perizinan seperti ini. Biarkan perusahaan yang mengurus. Dan alhamdulillah perusahaan sudah NIB-nya sudah jelas, situs YUK-nya sudah jelas. Kemudian perusahaan juga sudah mendapatkan sertifikat dari AFLI yang menegaskan bahwa PTBS ini sudah masuk ke anggotaan ke AP2MI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi kalau perusahaan network marketing belum termasuk di sini, belum mempunyai sertifikat AP2MI, artinya perusahaan tersebut masih belum diakui oleh pemerintah. Jadi masih abal-abal, bisa dikatakan seperti itu. Masih belum. Nah, kan? Nah kemudian sertifikat perusahaan sesuai syariah. Jadi PTBS ini perusahaan network marketing yang unik Bapak Ibu sekalian. Di Indonesia lebih dari 10, lebih dari 20, bahkan ratusan network marketing, tapi yang punya sertifikat halal sesuai syariah hanya PTBS Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan saya ingin menjalankan bisnis ini. Artinya kalau misalkan sistem usahanya sesuai syariah, artinya tidak ada yang dirugikan, baik yang duluan bergabung ataupun yang belakangan bergabung, tidak ada yang dirugikan. Dan Bapak dan Ibu bisa cek, ya kan? Yang sukses itu bukan yang duluan gabung, Bapak dan Ibu sekalian. Yang sukses itu yang bekerja, yang menjalankan sistemnya sesuai arahan mentor-mentor, gitu. Nah, saya yakin di sini pun pasti ada ya orang-orang dari mitra saya yang bisa mendului atlet-atletnya di atas, ya. Nah kemudian perusahaan PTBS, perusahaan yang sangat berprestasi. Nah ini, jadi sudah punya banyak penghargaan. Di antaranya Product of the Year. Jadi perusahaan produknya produk terbaik dan berkualitas, dan produknya produk anak bangsa. Nah, di tahun 2020 sampai 2022. Ya. Kemudian mendapatkan penghargaan Most Fastest Growing Company. Nah, ini di tahun 2020. Kemudian Member Grow of the Year. Jadi pertumbuhan member terbanyak dibandingkan network marketing yang lain di tahun 2020 sampai 2022. Kemudian sebagai perusahaan Direct Selling of the Year di tahun 2020, perusahaan penjual langsung terbaik di Indonesia. Ini PTBS. Jadi perusahaannya, izinnya, kantornya jelas, perusahaannya sudah bersertifikat, ya kan, baik halalnya, kemudian perusahaannya juga berprestasi. Bagus tidak menurut sekalian? Ya kan? Ya. Nah, kemudian visi utama dari perusahaan PTBS adalah menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Ada nggak perusahaan Bapak Ibu sekalian tempat Bapak Ibu bekerja, visinya membebaskan umat terbebas dari hutang dan riba? Ada nggak? Nah, menjadi perusahaan bebas riba artinya PTBS ini tumbuh kembangnya tidak memerlukan modal dari bank, tidak ada hutang untuk mengembangkan bisnisnya, tidak ada riba untuk mengembangkan bisnisnya, tidak mendapatkan kredit dari bank ataupun dari mana pun, tidak mendapatkan. Jadi perusahaannya bebas riba, secara otomatis bisa membantu umat terbebas dari hutang dan riba juga, kan gitu. Nah istilahnya bagaimana kalau kita bisa menyapu lantai kalau sapunya kotor, kan gitu. Istilahnya seperti itu. Kalau sapunya kotor, nggak akan bisa bersih itu lantai. Nah, perusahaan PTBS yang begitu, dia nggak mungkin membantu umat terbebas dari riba, sementara dianya bermain riba, kan gitu. Ya. Nah, kemudian motonya, go berkah no riba.
motonya. Go berkat, no riba. Nah, program CSR-nya itu pun banyak. Kepedulian sosialnya pun banyak perusahaan-perusahaan ini. Ya. Nah, kemudian produknya dari berbagai jenis produk. Yang pertama, jenis produknya adalah produk aditif untuk kendaraan bermotor. Nah, ini untuk penghemat BBM. BBM. Ini untuk kendaraan berbahan bakar bensin. Kemudian ini kemudian untuk kendaraan berbahan bakar solar. Solar. Nah, kemudian ini Eco Racing Nanotex Oil. Tujuannya untuk menghemat oli kendaraan. Nah ini. Jadi kalau bapak dan ibu mau hemat kendaraannya, tinggal gunakan ini saja. Misalkan yang biasanya sehari operasional kemana-mana 100.000 menggunakan motor, pakai ini. Bisa lebih hemat 30 sampai 50% penghematannya. Yang biasa 100.000 bisa dapat cuman 50.000 Pak. Nah, kemudian ada produk skincare, kecantikan. Jenis yang produk yang kedua, ya kan? Skincare untuk kecantikan. Di sini ada Live Matte, kemudian LVN, sabun mandi, ya kan? Honey, kemudian kolagen. Nah, kemudian ada Crystal V. Nah, ini untuk kecantikan. Kemudian ada lip gloss, ya kan? Yang istrinya sudah merasakan Crystal V pasti senyum. Siapa tuh? Ya kan? Nah, ini produk kecantikan seperti ini. Kemudian ada produk minuman untuk kesehatan tubuh, ya kan? Ini ada Econex. Wah, ini gambarnya masih begini juga nih. Ada lemak baterainya. Nah, kemudian ini kolagen. Nah, ini kemudian ada produk kalsium untuk anak-anak supaya lebih cerdas. Ya kan? Ini ada Exoim untuk mau lebih langsing lagi, langsing dan sensor tentunya ya kan. Kemudian ada Econex, kopi untuk para laki-laki. Nah, ini wanita dan laki-laki boleh minum ini. Yang ini hanya laki-laki saja, ya kan? Kalau yang suaminya sudah minum ini, atau kalau yang bapaknya sudah minum ini, pasti senyum-senyum. Iya maksudnya. Enggak. Senyum sendiri ya? Bu, bentar. Saya senyum sendiri karena merasakan, Bu. Emang gak boleh senyum. Lanjut. Biasanya kan sesi inilah yang tidak membuat ngantuk, Bu. Gitu, makanya saya tegaskan ini. Ya kan? Apa perlu saya tegaskan? Enggak, ya kan? Econex, ya Econex itu sama-sama untuk membuat cacing jadi naga. Ya kan? Di sini sudah ada yang merasakannya, karena pesannya Econex mulu ke saya. Pak, pesannya Econex. Gitu juga. Udah ada yang merasakan itu. Bener, Bu. Jangan nih, kalau minum jangan tanggung maksudnya. Jangan nanggung. Jangan punya istri mah jangan ya. Ya, oh jangan. Jangan. Kita saya lingkungan nih. Bahaya. Bahaya. Ya kan? Lanjut. Produk herbal untuk kesehatan. Nah, ini ada Ecoviko, ini dari kelapa, ya kan, minyak kelapa murni, ya kan. Kemudian Bimek, ya kan. Kemudian X-Men. Nah, X-Men pun untuk laki-laki ini. Bisa Econex, X-Men, minum dua-duanya. Wah, super power aja. Begitu. Ya udah minum sarapan paginya kopi Econex, ya kan. Kemudian minumnya ini mau malam. Kita bayang sama majikan. Ini slim supaya bodinya bisa kita Spanyol di sini. Kita Spanyol pakai itu Pak. Gitu ya. Iya mau bilang gitu ya. Aduh. Ini khas bro ya. Ini khas bro untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, ini khas bro, ya kan. Nah, ini jenis produk yang keempat, ya kan, untuk kesehatan. Kemudian produk selanjutnya, ini yang omsetnya paling besar di PTBS. Produk pupuk untuk pertanian dan perkebunan.
Di antaranya yang 3 ini yang resmi yang sudah ada di katalog. Ini Eco Farming original, Eco Farming fotosintesa dan Solaris. Jadi yang sudah ada. Dan luar biasanya ini sudah terbukti semuanya, Bapak Ibu sekalian. Selama SOP-nya pemakaiannya sesuai dengan aturan. Ini pasti ini. Bahkan tadi pagi pun saya dengan Pak Heru baru nyemprot lahan. Insya Allah ke depannya minggu depan kami. Nah ini produk yang paling fundamental di PTBS. Fungsinya itu kemana aja? Buat apa? Nah ini untuk semua produk pertanian, pangan, hortikultura, atau tanaman keras seperti durian, namanya ini bisa. Nah sekarang mitra saya yang di Palembang menggunakan ini 2 ini rutin sekarang. Menggunakan eco farming, fotosintesa dan pilau, hasilnya meningkat belum sekarang. Yang biasanya 1 ton 100 jadi 1 ton 700 per hektar. Itu kalau capek? Ketika panen. Sampai bisa tuh, ya kan? Ada caranya, ada SOP-nya. Nah, alhamdulillah di tim Bapak Ibu udah ada pakarnya di sini, Pak Toto. Udah ada yang bisa, ya kan? Tanpa bimbingan saya udah bisa, ya kan? Nah ini Bapak sudah. Nah ini produk PTBS yang ada di PTBS. Jadi pertama produk aditif kendaraan, produk kesehatan, produk minuman kesehatan, kecantikan, skincare, dan produk pertanian perkebunan. Jadi ada 4 jenis Bapak Ibu sekalian ya. Ini. Nah Bapak Ibu sekalian, di sini ada ember nih, ya. Ember. Oh, ya. Di sini diisi air tapi bocor ya, ya kan? Nggak nambung-nambung. Ya. Nah ilustrasinya apa Bapak Ibu sekalian? Bisa penuh nggak ember ini? Ya, bisa penuh. Kalau mau penuh, di bagaimana ini? Tambahin berat. Enggak. Ditambah, ya kan? Kita tutup lah ya, kita tambah, ya kan? Pasti bisa penuh dengan 1 gram ini, betul ya Pak? Ya. Nah, kalau ini disamakan analoginya dengan wadah rezeki kita, ya kan wadah rezeki kita. Kita punya wadah rezeki, ya kan? Kita punya pekerjaan, kita punya usaha. Lalu penghasilan kita 5 juta, ya kan? Kemudian ilustrasi kebocorannya apa? Bayar listrik, biaya makan, ya kan? Kebocorannya ini apa? Biaya listrik. Kebocorannya lagi apa lagi? Biaya sekolah. Kebocorannya lagi apa lagi? Biaya operasional dan biaya lain-lain, ya kan? Supaya ini penuh, tetap penuh, dan bocornya kita biarkan, ini akan bocornya artinya kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita, ya kan? Biaya-biaya ini semua, ya kan? Kalau kita tambah bisa nggak? Nggak. Kita nggak usah nanya ini lah, Nggak. hilangin semua nih. Bisa tidak? Hilangin semua. Yang ini, biaya-biaya ini, ya kan? Puasa gitu nggak makan, bisa tidak? Nggak. Ya kan? Bisa. Nggak ngapa-ngapain di rumah aja gitu. Bisa nggak? Nggak. Ya kan? Nah solusinya bagaimana supaya ini penuh, kebocorannya apa? Tambah Apa keran? keran. Nah keran ini apa? Artinya Nggak. ini sumber penghasilan kita yang pertama, ini sumber penghasilan kita yang kedua. Secara otomatis ada untuk kebutuhan hidup dan ada untuk ditabung. Kan tujuannya gitu. Makanya zaman sekarang ini sangat tidak mungkin untuk mempunyai penghasilan, ya kan, dari satu sumber penghasilan. Kita perlu usaha-usaha yang lain yang tanpa mengganggu pekerjaan kita, tanpa mengganggu usaha kita, ya kan? Caranya bagaimana selain ini? Selain keran apa keran? Ininya perbesar. Keran yang pertamanya gedein supaya masalahnya lebih besar. Nah pertanyaannya, dengan bekerja bisa tidak kita gaji mau gedein? Pak, saya gajinya kan 5 juta, saya mau 10 juta, bisa nggak? Bisa dipecat. Bisa dipecat, gitu. Nggak bisa kan? Kalau tidak dengan bekerja. Tapi kalau dengan usaha, ya kan? Bisa juga. Tapi sulit untuk meningkatkan omset, ya kan? Nah di PTBS bisa tidak?
membesarkan keran ini? Bisa. Bisa. Kecil, lama-lama gede makin gede. Bisa. Dengan satu sumber pemasukan PTBS pun bisa. Syaratnya gedein, ya kan? Kalau Bapak masih punya penghasilan, tambah PTBS, kan kerannya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, PTBS tidak hanya memberikan peluang menjual produk, ya kan? Tidak hanya menjual produk, tapi PTBS pun memberikan peluang usaha yang menyebabkan Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan penghasilan, yang membuat Bapak dan Ibu sekalian mempunyai penghasilan selain penghasilan yang sudah ada, ya kan? Nah, proyeknya adalah proyek kemitraan bisnis. Nilainya sebesar 1.670.000.000. Jadi dengan modal yang kecil, Bapak dan Ibu mendapatkan proyek kemitraan ini, potensi hasil segini, 1.670.000.000, ya kan? Dan proyek kemitraan ini akan dijelaskan oleh orang yang sangat luar biasa, ya kan? Beliau dulu waktu ketemu saya, waktu ketemu orang tua saya, cuman bawa motor Satria, ya kan? Dan bersendal, Bapak Ibu, nggak pernah bersepatu pokoknya. Pakai sendal. Pakai sendal aja gitu. Wah, gitu, pakai ransel gitu kan. Dulu, aja kan. Dulu. Sekarang beda tuh. Nah, kan dulu. Nah, tapi sekarang dia sudah mendapatkan 10 motor cash, Subhanallah. 3 mobil cash, dan 1 Pajero cash. 12 bentar lagi 1 miliar. Untuk itu kita panggilkan dengan saya sangat luar biasa, Bapak Salamuli. Bisa. Itu mau diganti tuh tempatnya. Sambil sharing aja Bapak Ibu ya, bukan saya menghubungi, bukan saya menghargai. Saya bukan orang hebat, saya pastinya lebih hebat dari Bapak Ibu semuanya di sini. Perkenalkan, nama saya Salamuddin Bapak Ibu. Saya asli dari Serang, Ya, Malang Buana. Saya dulu 5 tahun yang lalu saya adalah seorang artis jalanan. Saya artis jalanan itu biasa, mungkin Bapak Ibu yang sering ngebahas di pasar Pandeglang pasti lihat saya. Jadi dikenakan usaha ini ya mungkin seperti kayak Bapak Ibu, percaya nggak percaya. Karena yang menawarkan juga masih bawa motor. Jadi jujur Bapak Ibu, sampai sekarang banyak orang yang mengabaikan usaha seperti ini. Bagi mereka kadang-kadang satu, menguntungkan di atas, usaha yang nggak jelas. Tapi menurut saya pribadi, yang usaha nggak jelas itu apa? Usaha yang mereka lakukan sekarang. Berpuluh-puluh tahun hasilnya nggak jelas. Betul nggak sih Pak? Di PTBS ini jujur Pak, saya cuma melakukan 1, 2, 3 tahun aja. 2 tahun sudah alhamdulillah hasilnya jelas nggak? Jelas punya Pajero, jelas berubah kehidupannya, dan sudah berangkat alhamdulillah ke Tanah Suci sudah 2 kali, dapat reward sih 4 kali Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu, bila saya bisa Bapak Ibu juga pasti bisa. Amin. Amin. Saya cuma menggambarkan Bapak Ibu, saya nggak serius-serius Bapak Ibu. Kalau serius-serius nantinya sucinya cepat, betul ya. Makanya silakan Bapak Ibu yang nggak serius nggak apa-apa, karena Bapak Ibu nasibnya pasti 1, 2, 3 tahun kayak gitu aja. Kenapa semua seperti itu Bapak Ibu? Jujur, belum tentu orang kaya di wilayah Bapak Ibu, kalau ada silakan bawa ke sini yang mau berjuang sama masing Bapak Ibu semuanya. Nggak ada. Yang ada mereka menjatuhkan, nggak mau bersaing. Bersaing apa? Usahanya, betul ya. Nah, di usaha ini jujur Bapak Ibu, saya ingin semuanya terbantu wasilah usaha Best Corporation. Yang mudah-mudahan gara-gara Best Corporation ini saya banyak ketemu orang yang tidak saya kenal dan alhamdulillah sekarang menjadi saudara. Nah, mungkin kayaknya operatornya lagi error ya, perlu ngambil nomor saya juga nih. Bisa nggak Pak? Kalau nggak bisa saya ngambil nomor lagi. Mau dekat ini ke situ? Mau? Ini ya nih. Iya. Bisa. Nah, Bapak Ibu, ini jujur saya materi ini saya bikin ini luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak bakal percaya dengan saya itu. Saya sering berangkat sama yang bos saya itu. Karena apa? Saya sama bos saya, ya itu kan saya bosnya kayak gini Bapak Ibu ya. Tapi punya Pajero, ya itu juga belum punya Pajero. Kan bos dari Corporation ini dia punya Pajero. Jadi alhamdulillah saya bukan saya menggurui, bukan orang hebat. Banyak teman Bapak Ibu yang menawarkan usaha ini modalnya kecil, tapi banyak yang alasan.
Saya alhamdulillah hari ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu percaya silakan aja. Saya hari ini tim saya dari Cipanas itu memposisikan kurangi totalnya berapa menit? 1.143 juta. Besar apa sih, Pak? Besar apa sih? Besar. Berapa menit? 143 juta. Itu cuman hanya pengen pupuk dan NPK kalsium. Nah, yang kedua Pak Ibu, ada tim saya juga dari Bandung. Tim saya juga dari Bandung. Yang awalnya saya ngomongnya basic, udah saya nggak masak. Udah pakainya basic aja. Hari ini pun gabung ngambil pakai. Jadi hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah closingan itu ibadah aktivasi itu nyampe 230 juta. Kira-kira bisa apa coba? Besar, Masya Allah. Ditawarin modalnya kecil, kira-kira mereka mau nggak? Nah, jadi ya seperti itu, makanya diselesaikan. Nah, diselesaikan. Jadi materi banyak, tapi saya nggak saya buka ya, karena nanti kalau saya buka pasti kelamaan gitu. Karena ada partunya. Saya kalau udah sistem ini, Bapak Ibu, misalnya 1 jam itu saya nggak bakalan oke. Baik lagi, terus, itu lewat, terus. Karena selalu terbutuh. Nah, oke, bisa lagi. Berhenti bawah, terus aja lagi. Bawa lagi. Udah selesai aja, Pak. Selesai. Ada ini, Pak. Tenang aja. Kita tinggal di rumah saja ada ini, Pak. Selesai. Oke. Selesai. Ini selesainya apa ini? Ini. Kurus apa ini? Hah? Itu mama kekuatan mata kali dikit. Aku ditanya ya, mau tanya sih itu sih. Oh iya sih, baru ini. Baru ya? Iyalah. Iyalah, Pak Jero. Oh, Ibu. Masa Pak Jero teh baru? Saya mau nanya sama Bapak Ibu semua di sini, produk ini bagus-bagus apa jelek-jelek? Bagus. Yang bagus-bagus Pak Ibu. Kalau namanya bagus pasti ada di iklan, betul nggak? Orang senang pakai Wardah, Mardia, Markona, betul? Nah, mereka membanggakan produk-produk tersebut. Yang ujung-ujungnya Bapak Ibu tetap hanya jadi seorang konsumen. Nah, Bapak Ibu di sini selain produk, mangkat produk, tapi dapat peluang usaha. Ada nggak di luar sana Bapak Ibu yang merasa warung macam tangan, punya warungan, yang punya warungan? Satu agak besar, itu agak besar yang utangnya 500 juta ya. Alhamdulillah masih ada present, sekarang utangnya sisanya 120 juta. Makanya itu namanya pengusaha dulu di Rangkas Bitung, saya bangunkan atau bangun ya Bu. Yang awalnya punya hutang 500 juta, Bapak Ibu kayaknya punya hutang 1 juta aja masih kebingungan, betul ya? Iya. Tapi katanya enjoy nggak? Enjoy, makanya Bapak Ibu nggak usah dipusing-pusing Bapak Ibu. Hutang itu Bapak Ibu tugasnya cuma satu, kudu dibayar, nggak bakal diborgol, betul nggak? Yang penting Bapak Ibu mau niat untuk membayarnya, betul ya? Nah di sini saya balik lagi Bapak Ibu. Nih di PTBS itu ada manfaat dari produknya. Manfaatnya produk PTBS tadi. Yang keduanya ada peluang usahanya. Kenapa saya gambarkan seperti itu Bapak Ibu? Nih orang di luar sana banyak tuh Kang Urip itu beliau itu agen sembako. Modalnya itu lebih dari berapa? Berapa juta? Jujur? Aku 500 juta Bu. Bapak Ibu kira-kira punya duit tiba dari 50 juta pun masih mikir ya untuk usaha ya. Beliau sampai 500 juta. Wajar nggak utang 500 juta Bu? Wajar nggak? Wajar karena modalnya juga besar. Bapak Ibu modalnya di usaha itu nggak nyampe 500 juta. Tapi insya Allah kecil. Nah di sini Bapak Ibu pengen manfaat produk apa peluang usahanya Bapak Ibu? Dua-duanya. Nah, Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu inginkan? Manfaat produknya apa peluang usahanya? Nah, dua-duanya. Karena di sini Bapak Ibu, PTP tidak hanya menjual produk tapi memberikan peluang usaha. Apa usahanya Bapak Ibu? Nanti akan saya jelaskan. Nah, bila Bapak Ibu mau, perusahaan gede nggak Bapak Ibu? Gede nggak? Kalau perusahaan gede ini Bapak Ibu harus sungguh-sungguh. Kalau misalkan sungguh-sungguh akan saya jelaskan. Sungguh-sungguh apa enggak Bapak Ibu? Sungguh-sungguh. Cuma mau doang, tapi intinya ditolak itu Bapak Ibu sedih. Sedihnya apa? Kok kenapa teman saya nggak gabung? Bapak Ibu saya mau nanya sama Bapak Ibu semua yang merasa mitra baru seminggu teman-teman. Seminggu? Hah? Bener seminggu? 3 bulan teman-teman? 3 bulan. Setahun? 2 tahun? Kelamaan. Itu mitra kelamaan. Bapak Ibu jujur? Bapak Ibu kalau paham jujur Bapak Ibu 3 tahun di base corporation sudah punya 1 miliar Bapak Ibu. Kenapa sama seperti itu? Saya pribadi hanya 2 tahun setengah sudah dapat 2,5 miliar. Nah sekarang Bapak Ibu udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ngapain aja Bapak Ibu nggak berhasil, betul nggak? Nah tapi Bapak Ibu nggak jadi masalah, baru 2 tahun nggak jadi masalah belum berhasil, tapi ada potensi 1 tahun lagi. Tapi coba Bapak Ibu lihat di luar sana,
Ada yang 20 tahun kerja, 30 tahun kerja, 40 tahun sampai pensiun. Ada nggak jaminan punya uang 1 miliar? Gak ada. Tapi mereka gimana? Masih melakukan? Mau. Kenapa, Ibu? Butuh. Karena mereka ngomongnya bukan masalah butuh, tapi yang sudah pas. Betul nggak? Betul. Pasti apa, Ibu? Pasti hidupnya kayak gini aja, pasti pas-pasan, betul ya? Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu saya jelaskan ini, Bapak Ibu harus serius. Kalau nggak serius silakan, Ibu. Karena belum tentu yang tadi saya gambarkan orang terkaya wilayah Bapak Ibu mau peduli sama kehidupan Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini ini saya kutip tuntas, Ibu. Inilah bukti orang-orang yang menjadi reseller Best Corporation sukses dengan cara cepat 1, 2, 3 tahun kemudian. Nah, ini ada pengusaha, ada mantan karyawan, ada tukang ojek, ada ibu rumah tangga. Kalau tak bisa lebih kelihatan nggak? Takut ada dua. Nah, di sini ada perawat, ada santri, Bapak Ibu, ada mantan pengangguran, ya kan? Ada pengangguran, ada penjual roti, ada bapak rumah tangga. Yang tidak ada itu Bapak Ibu cuma satu. Ada tahu? Yang tidak ada yang sudah di PTW cuma satu, yaitu orang malas terus. Yaitu yang kedua orang banyak mikir, tapi nggak banyak bertindak. Makanya mudah-mudahan kata-kata tadi, foto yang masih kosong ini adalah foto Bapak Ibu semuanya di sini. Amin. Nah, Bapak Ibu saya tanya, pengen gak sih seperti mereka itu? Pengen. Pengen gak sih kerja menjadi seorang PNS? Pengen gak sih kerja di suatu perusahaan yang besar? Pengen. Caranya gimana? Ya cukup sama melamar. Yang namanya di Best Corporation itu sama, bergabung menjadi reseller. Jadi Bapak Ibu juga kalau pengen jadi seorang PNS harus bergabung menjadi seorang PNS. Betul apa salah itu? Betul. Nah, di sini cara bergabungnya gimana? Bapak Ibu cukup belanja cuma satu paket. Satu paketnya cuma 1 kali, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu sekarang pakai lipstick, pakai bedak, pakai apapun. Belanjanya berapa kali, Bapak Ibu? Berkali-kali. Beli pupuk berkali-kali, betul? Tapi di sini cuma 1 kali. Satu paket, satu boxnya itu atau satu piece-nya itu harganya 250.000. Satu paket totalnya 14 box senilai 3.500.000 plus nama kita. Kenapa nama ada ID sama Satker? Karena Bapak Ibu biar dapat Pajero itu ada namanya. Jangan sampai Bapak Ibu Mbak Tata mendapatkan Pajero cash, ya kan? Tapi nggak ada namanya. Masuk nggak kira-kira rekening Mbak Tata? Enggak. Makanya ada nama ID-nya dan totalnya 3.600.000. Tapi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu tidak mengeluarkan uang 3.600.000. Bapak Ibu cukup mengeluarkan uang hanya 2.600.000. Nah, 2.600.000. Bapak Ibu sudah dapat diskon 1 juta. Saya tanya Bapak Ibu, yang baru gabung di Best Corporation untung apa rugi? Untung. Yang sudah gabung nih, kalau sudah tahu peluangnya udah dapat 1 juta, untung apa rugi? Untung. Yang rugi siapa Ibu? Yang gak gabung. Yang pertama yang gak gabung, yang keduanya yang sudah gabung. Yang sudah gabung tidak mau menjalankan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Betul nggak? Kenapa sih Bapak Ibu? Saya kenapa masih sampai sekarang masih sungguh-sungguh? Karena saya masih memiliki potensinya itu 49 miliar yang belum saya dapatkan. Mungkin orang di luar sana mengejek saya, menghina saya. Bodoh amat itu. Karena potensi saya adalah pengen menjadi seorang miliarder di Indonesia berikutnya. Walaupun bukan di Indonesia tapi di Rangkas Bitung. Saya sudah dapat miliarder belum? Alhamdulillah sudah mendapat dulu ya. Makanya yang kedua Bapak Ibu, saya pengen menggambarkan sama Bapak Ibu semuanya di sini. Kenapa sih teman Bapak Ibu, semua keluarga Bapak Ibu nggak percaya kalau Bapak Ibu tuh bakal bisa menjadi orang berhasil atau sukses? Kenapa Ibu? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa sih kok teman saya menolak saya? Kenapa saudara saya menolak saya? Kenapa sih mereka nggak percaya dengan saya? Ada yang tahu? Paham. Bukan belum paham. Karena tidak mau Karena kita sukses. mereka nggak yakin kalau melihat muka Bapak Ibu itu sukses. Itu doang. Betul nggak? Betul. Makanya seperti itu, ini nyata. Kalau misalkan contoh sekarang, saya ajak Bapak Ibu, mau nggak Pak Tata jalan dengan saya? Ayo kita sukses bersama-sama. Kira-kira Pak Tata mau nggak sekarang? Pasti mau ngelihat sudah ada keberhasilan dari saya pribadi, betul? Iya. Nah itu resiko Bapak Ibu tantangan. Dulu sama Pak Tata juga ngedek saya. Naiknya Pak, ya udah saya masih bawa motor. Tapi alhamdulillah Pak Tata tobat, segera berjuang dan apa motornya. Nah paham Bapak Ibu ya? Makanya Bapak Ibu biasa resiko di usaha itu cuma satu, cuma ditolak. Tapi kalau resiko di luar sana, Bapak Ibu udah ditolak menjadi orang kaya. Betul nggak sih? Betul, Sob. Saya tidak menjadi kan. Ini fakta, berpuluh-puluh tahun kerja pun kayaknya belum ada gambaran punya rekening nilainya 1 miliar. Betul? Betul. Mereka pada serius seperti itu. Nah, di sini ada pilihan paket, reseller dan potensi. Jadi Bapak Ibu silakan pilih sesuai kantong Bapak Ibu. Ada satu paket namanya paket besek, bahasa saya paket besek ya. Gabungnya itu 2 juta atau belanjanya cuma 2.500.000, dapatnya 14 box. Potensi kalau dijalankan itu 1,7 miliar. Saya tanya loh,
besar modalnya apa besar untungnya? Untungnya. Saya tanya besar modal apa untungnya? Besar untung, tapi mereka di luar sana, Bapak Ibu. Ngomongnya gimana? Punya modal nggak? Ngomongnya alasannya nggak punya Modal. Saya gambarkan lagi. Di sini ada nggak yang punya HP mahal? Acungan tangan. Yang punya HP mahal? Saya Ada nggak? Sini mana? Sini mana? Pulang. Oke, sini kunci mobil aja. Kunci mobil. Nah, Bapak Ibu, saya tanya, siapa di sini yang nggak punya uang 10 juta acungan tangan? Yang punya uang 10 juta? Bapak Ibu tahu sendiri, berpuluh tahun nggak punya uang 10 juta. Nih, mobil pakai mau dijual apa? 10 juta. Mau. Ada nggak? Ada nggak mau? Gak usah mikir-mikir lagi Bapak Ibu. Ini Pak, pajero saya masih jual 100 juta. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Alamat, Bos. Kira-kira Bapak Ibu biar masuk akal. Ini pajero saya mau saya jual 100 juta. Kira-kira Bapak Ibu sekarang punya uang harus ngapain? Ngapain? Ngutang. Mikir Bapak Ibu. Betul nggak? Betul. Wow, 100 juta kalau saya jual dapat 500 juta. Untung apa rugi? Betul. Untung apa rugi? Di base sama Ibu. Modalnya berapa? Kalau Bapak Ibu kerjakan, kalau tadi modalnya insya Allah dapat 1 miliar, masuk akal sih, Pak. Kalau di luar sana ngomongin nggak punya modal, sampai kapanpun nggak bakal punya duit 1 miliar, betul nggak? Makanya Bapak Ibu bersyukur yang sudah menjadi mitra PT BES, insya Allah Bapak Ibu kalau sudah menjalankan, insya Allah akan mendapatkan kuotanya 1 miliar. Jangan pernah berhenti sebelum sukses. Insya Allah saya pribadi akan bantu Bapak Ibu sampai sukses. Amin. Insya Allah saya pribadi akan bantu Bapak Ibu sampai Bapak Ibu nggak butuh saya. Seperti ini. Nah, ini saya jelaskan yang terakhir. Yang terakhir itu paket priority. Paket priority itu adalah paket yang terbaik buat saya pribadi ya. Karena saya dulu saya gabung di PT BES ini. Saya tadi cerita sama Kang Urip juga. Saya baru bergabung itu pertama itu di paket yang namanya reguler. Reguler itu paket yang 7.600.000. Alhamdulillah itu saya ini gara-gara ini Pak Ibu gara-gara minjem sama Bang Emo. Jadi saya mikir, saya punya uang 50.000 pulang ngamen. Sedangkan potensinya ngomongnya miliaran. Saya 50.000 kalau saya diam terus menerus saya lakukan nggak bakal dapat miliaran. Tapi alhamdulillah saya nekat minta utang Bang Emo 10 juta. Saya gabungan PT guys dia yang pakai 3 paket sekarang udah priority. Alhamdulillah sudah dapat hampir 2,5 miliar. Andai saya mikir, aduh modalnya besar amat sampai 2.500.000, saya bisa nggak beli pajero itu? Enggak. Bisa beli pajero? Ya enggak, seperti itu. Makanya pilihan Bapak Ibu akan menentukan paket potensi Bapak Ibu ke depannya. Nah di sini, bagaimana sih cara mendapatkan keuntungannya dan cara menjalankannya? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang namanya pengen usaha, pengen tahu keuntungannya dan pengen tahu cara jalankannya, betul nggak? Betul. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama tuh P itu dipakai produknya. Kalau Bapak Ibu punya sawah, pakai pupuknya, Bro. Kalau Bapak Ibu senang liftingnya dipakai liftingnya, paham? Yang kedua itu C itu cerita, ngobrol. Kayak saya sekarang ini lagi ngobrol, menceritakan tentang manfaat produk dan manfaat peluang usahanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini lakukan konsep seperti ini, Bapak Ibu, garansi 1000% sukses. Bapak Ibu cukup lakukan yang namanya yang terakhir. Jurus yang terakhir itu Bapak Ibu kalau nggak bisa pakai produk, Bapak Ibu nggak bisa cerita, nggak bisa ngobrol, cukup lakukan yang terakhir namanya A. A itu diajak ke seperti ini, Bapak. Paham nggak? Saya nggak bisa menceritakan produknya, nggak ngerti produknya seperti kayak gimana, betul ya? Banyak nggak yang ngerti produknya? Cuma tangan yang ngerti produknya. Saya pun sama, Bapak Ibu. Ditanya kandungan pupuk itu apa kandungannya? Nggak ngerti karena bukan petani. Yang penting Bapak Ibu ngerti nggak tentang duit 1 miliar? Ngerti nggak? Udah ngomongin 1 miliar ada. Insya Allah Bapak Ibu punya uang 1 miliar. Kalau nggak tahu seperti itu, Bapak Ibu cukup diajak ke pertemuan. Insya Allah akan dibantu oleh tim seperti ini. Paham? Paham. Saya tanya di sini yang diajak pertemuan acungan tangan. Yang diajak, yang merasa diajak. Dua. Betul ya? Diajaknya ngapain di sini? Diajaknya ngapain dulu? Ya cuma itu aja diajak ke sini, cukup ditemanin duduk, betul ya? Jangan diajak ngobrol. Insya Allah lakukan seperti ini, Bapak Ibu akan dapat duit, paham? Jadi konsepnya cuma P, C, A. Gak usah Bapak Ibu suruh kerja, gak usah Bapak Ibu suruh nyangkul, enggak Bapak Ibu. Capek kalau jadi konsepnya cuma ngajak ke pertemuan. Saya tanya, ngajak seperti ini kebaikan buat Bapak Ibu apa? Menjerumuskan Bapak Ibu? Mengajak seperti ini, mengajak kebaikan atau menjerumuskan Bapak Ibu? Kebaikan. Yang pertama kebaikannya Bapak Ibu pelan-pelan meninggalkan riba, yang keduanya mendapatkan sumber penghasilan tambahan, betul? Yang ada di luar sana Ibu, Pak Rata di mana? Masih sih, betul nggak? Ada seperti itu? Banyak nggak? Pak Rata nganggur nggak? Ada, yuk nganggur sini, betul kan? Mancing sini, ngabisin duit.
Di sini Bapak Ibu akan mendapatkan sumber penghasilan. Penghasilan. Kalau Bapak Ibu sudah paham nih. Terus setelah itu bonus apa saja yang akan saya dapatkan bila melakukan konsep yang namanya PCA tadi, Bapak Ibu? Ada duitnya, Bapak Ibu, ya. Duitnya ada 12, bonus sedikit apa banyak, Bapak Ibu? Banyak, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang saya gambarkan tadi, tolong yang sudah bermitra, kalau santai-santai Bapak Ibu jujur nggak bakal dapat duit 12 bonus ini. Tapi saya tidak akan ceritakan bonus 12-nya. Saya akan ceritakan 3 bonus saja. Insya Allah membuat Bapak Ibu kaya raya berkah. Amin. Kira-kira pengen nggak tahu bonus yang 3 bonus saja? Pengen. Saya jujur, baru 3 bonus ini Bapak Ibu insya Allah saya pribadi udah seperti ini. Apalagi kalau dapat 12 bonus ini, betul ya? Nah, yang pertama namanya ilustrasi bonus penjualan langsung dan pengembangan, yaitu bonus harian dan bonus mingguan. Jadi dapat bonus itu udah dapat harian, dapat mingguan juga dapat. Nih Pak, saya minta mitra atau orang yang belum menjadi mitra, cuma tangan, yang belum jadi mitra. Wis. Oh, Buis. Mana Buis? Nama Buis. Oh, bentar. Kalau ini kan namanya laki-laki tuh, jadi jangan Buis. Siapa kan namanya? Siapa? Oh, namanya Kang Asep. Kang Asep, saya tanya lagi. Kalau nggak paham berarti saya ganti namanya. Kang Asep paham nggak sekarang? Nah, Kang Asep menjadi mitra. Belanja produknya berapa? Kalau mitra. Iya, belanja paketnya berapa? Satu paketnya tadi. Ingat? 2.600.000. Berarti Kang Asep sudah menjadi mitra PT B. Setelah itu tugas Kang Asep ngapain tadi? Tugasnya ngapain? Ngajak temen, ngajak klien namanya si A. Si A itu sebelah nama siapa? Siapa? Uka. Namanya Pak Uka. Pak Uka saya tanya, diajak ke sini suruh ngapain, Pak? Suruh ngapain? Suruh dengerin kan? Jangan macam-macam tadi siapa? Pak Tata yang macam-macam itu ya? Yang macam-macam saya. Setelah Pak Uka paham, belanja ke PT BES berapa belanjanya? 2.600.000. Yang dapat duit siapa? Namanya Kang Asep. Paham? Kerjanya ngapain tadi? Cuma ngajak duduk seperti ini. Paham ya? Nah, Kang Asep ngajak namanya Bu Is lah diajak. Saya mau jujur pengen belanja kosmetiknya aja ya, namanya serumnya, lipstiknya seperti itu. Cukup belanja sama 1 kali. Bu Is paham, ya kan? Yang ngoceh-ngoceh Pak Tata, yang ngoceh saya, ngebusa-busa seperti ini, yang dapat duit siapa? Kang Asep lagi ngapain sekarang? Kang Asep lagi ngapain sekarang? Lagi duduk. Kerjanya cuma lakukan D5, duduk diam dengarkan dapat duit. Yang apa yang ngomong siapa? Pak Tata dengan saya. Kira-kira usaha di mana yang mau seperti ini Pak? Dapat duit Pak? Bapak Ibu kerja di pabrik, kerja di manapun, kerja cuma ngobrol, duduk manis kayak gini. Kira-kira dapat duit nggak Pak? Nggak dapat duit, tapi di sini soalnya Bapak Ibu akan dapat duit. Yang penting Bapak Ibu cuma satu, lakukan dengan konsisten. Siap? Saya tanya lagi, contoh Pak Uka di sini. Pak Uka pengen dapat duit nggak sekarang? Ngajak temannya namanya si Cecep. Nah ini Pak Cecep. Pak Cecep belanja 3 paket, yang kenalin saya atau yang ngoceh-ngoceh saya. Berarti Pak Uka dapat 400 kali 3, 1.200.000 masuk ke rekeningnya Pak Uka. Paham? Lagi ngapain saya kamu Pak Uka sekarang? Duduk, kerjanya cuma duduk dapat duit, betul ya? Nah, Bu Is ngajak temannya namanya si Dewi. Si Dewi belanja 7 paket, yang ngejelasin Pak Tata, ya kan? Yang dapat duit 400 kali 7, namanya Bu Dewi. Pak Cecep ngajak temennya si Edi belanja 15 paket, yang ngoceh-ngoceh sama mungkin lagi Pak Tata lagi, yang dapat duit 400 kali 15, 6 juta. Siapa miliknya? Milik Pak Cecep. Paham? Bu Dewi ngajak lagi temennya si Firda belanja 31 paket, yang ngoceh-ngoceh Pak Tata lagi kan seperti itu betul ya? Yang dapat duit 400 kali 31, 12.400.000. Itu punya Bu Dewi. Paham Bu Dewi sekarang? Ayo, sekarang Bu Dewi sekarang. Paham? Kerjanya ngapain sekarang? Cuma duduk gitu ya. Saya mau nanya lagi Bapak Ibu, biar Bapak Ibu masuk akal. Kenapa PTBS ini cepat dikerjakan, cepat dapat duitnya? Bapak Ibu pernah nggak dengar siapa yang 1 hari dibayar 400.000 kerjanya? Ada nggak 1 hari dibayar 400.000? Ada? 400 kali 30 totalnya 12 juta. Di pabrik kerja 12 juta kira-kira bisa nggak 1 bulan kerja 12 juta lagi? Bisa? Insya Allah bisa di PHK. Betul ya? Iya, tapi di best corporation mau gaji 12 juta 1 hari bisa nggak? Bisa. Yang penting Bapak Ibu mau memahami dengan konsep PTBS. Yang kedua, ini namanya bonus harian. Paham ya? Ini harian punya siapa?
punya Kang Asep, ya kan? Ini kan punya Kang Asep hari ya kan, betul ya? Nah, di sini ada satu kanan, satu kiri. Ini yang ngajak Kang Asep langsung. Dapat lagi bonus tambahan 100.000. Ini dibayarnya nanti minggu depan, paham? Nah, Kang Asep saya tanya, kenal nggak dengan Pak Cecep? Kenal nggak dengan Dewi? Nggak kenal, tapi di sini ada 3 paket kanan, di sini ada 7 paket kiri, berarti dibayar cuma 3 pasang atau 3 paket. Berarti 300.000 masuk lagi minggu buat minggu depan. Nah, di sini ada 15 paket kanan, 31 paket kiri, itu dibayar cuma 12 paket kanan kiri. Masuk lagi 12 kali 12, 100 kali 12. 1.200.000 masuk ke rekening Kang Asep. Saya tanya lagi. Kang Asep tiba-tiba masuk 1.200.000 satu hari. Ini kan satu hari tapi dibayar mingguan. Seneng apa seneng nggak Kang Asep? Nah, potensi Bapak Ibu kalau dijalankan dengan serius Pak. Gimana caranya? Ya cukup hadirkan aja teman. Makanya bahasa saya di grup tadi Pak. 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 tambah 2 hasilnya 4. Kalau 0 tambah 0 hasilnya 0. Betul apa betul? Betul. Tanya. Di sini yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang tidak punya mitra cuma tangan. Yang tidak punya mitra. Nggak ada. Yang tidak punya berarti enggak, betul ya? Jadi lakukan konsep itu Bapak Ibu. Karena di konsep ini sama nggak saya tanya? Bapak Ibu saya tanya, konsep ini benar apa salah Ibu? Konsep ini benar apa salah? Betul. Bapak Ibu lakukan konsep seperti ini Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu yang sukses, tapi semua mitra PTB sukses. Nyata? Kenapa sama seperti itu? Karena saya, kita semua di sini pengen sukses, kuncinya satu. Harus ngapain? Sukseskan orang yang banyak. Betul? Berarti tugas kita mulia nggak? Sekarang Bapak Ibu hadir ke sini kalau mengabaikan usaha yang mudah amat. Betul nggak? Karena belum tentu di luar sana nemu usaha seperti ini. Belum tentu orang di luar sana mau mengajak Bapak Ibu untuk sukses. Betul? Paham ya? Nah, saya tanya lagi. Ibu Wati jual. Semua Bapak Ibu semua di sini usaha. 1 hari, 1 bulan, 1 minggu. Kira-kira gajinya habis nggak? Habis nggak? Habis. Makanya benar Bapak Ibu. Gajinya semuanya pas-pasan. Karena apa? Tidak punya penghasilan tambahan. Di base corporation juga sama, pasti gaji bonus harian ini habis, bonus mingguan juga pasti habis. Yang hebatnya di base corporation apa itu? Impian Bapak Ibu nggak bakal habis. Kenapa sama seperti itu? Impiannya ada apa tadi? 1,7 miliar. Itu yang Bapak Ibu harus kejar. Tapi intinya Bapak Ibu nggak usah ngejar dengan cara sungguh-sungguh. Gimana caranya Bapak Ibu cukup bantu teman terus menerus, paham? Makanya bantuin aja Bapak Ibu. Saya kenapa masih rela kesini? Saya pengen bantuin Bapak Ibu biar Bapak Ibu pada sukses. Paham? Karena saya apa? Alhamdulillah tim saya bukan hanya di sini Bapak Ibu. Tim saya itu ada di Pekanbaru, ada di Rangkas Bitung, ada di Cilegon dan sudah di mana-mana. Betul ya? Nah, alhamdulillah saya di Pekanbaru. Mereka butuh saya nggak sekarang? Butuh saya nggak mereka? Udah enggak, karena sudah ada Pride Pajero 2 di Pekanbaru. Betul nggak? Bapak Ibu saya yakin di sini ada Pride Pajero nggak bakal butuh saya Bapak Ibu. Betul ya? Makanya saya bilang Bapak Ibu harus 1, 2, 3 tahun kemudian harus Bapak Ibu. Dari mana Bapak Ibu bisa punya Pajero? Dari mana Bapak Ibu bisa punya Pajero? Kan itu hasilnya habis. Saya gambarkan lagi. Di sini ada poin. Poin itu bisa ditukar. Kayak Bapak Ibu belanja ke Alfamart bisa ditukar. Di sini di sebelah kanannya Kang Asep, di sebelah kirinya Kang Asep ada berapa poin di sebelah sini? Ada 19 poin. Di sini ada berapa? 39 poin. Walaupun orangnya cuma ada 3, ya. Poin ini untuk apa? Nah ini Kang Asep. Misalkan Kang Asep, sambil naik. Di sini misalkan Kang Asep di bawah sini ada 100 paket kanan, ada 100 paket kiri. Itu Kang Asep dapat tambahan uang senilai 20 juta atau motor cash. Paham? Ya, saya tanya lagi, Kang Asep gimana cara biar dapat 100 kanan 100 kiri? Kang Asep cukup satu, bantuin teman kita. Paham? Ya Kang Asep pengen dapat duit, harus bantuin temannya yang dia dapat duit. Paham ya? Nah, Kang Asep pengen nggak punya mobil saya? Tadi di sini siapa tadi? Ingat nggak? Ingat nggak di sini siapa? Oka. Sebenarnya siapa di sini? Usri. Ya kan? Gimana caranya Pak Uka dapat motor, Bu Is juga dapat motor. Ini fakta. Kalau misalkan dapat motor, berarti di sini ada berapa? Next berapa? Udah habis. Di sini ada 100 kanan, 100 kiri, berarti 200, betul ya? Berarti otomatis Pak Uka dapat motor, Ibu Is dapat motor, Kang Asep dapat mobil. Ada yang dirugikan nggak saya tanya di usaha di sini? Ada yang dirugikan? Nggak ada. Kang Asep pengen nggak punya Pajero seperti saya? Pengen. Gimana caranya?
cetak ini biar dapat mobilio, cetak ini biar dapat mobil, cetak ini biar dapat mobil, otomatis dapat 1.200 pakai kanan kiri. Kang Asep dapat mobil senilai 500 juta. Senang nggak saya? Senang nggak saya? Senang. Kang Asep pengen nggak punya rumah 1 miliar? Nah, seperti saya pengen. Kenapa masih mau kesini? Karena saya gimana caranya mereka juga dapat mobil dan Pajero. Kalau mereka dapat mobilio, dapat Pajero, dapat motor, saya pasti dapat rumah senilai 1 miliar. Saya tanya lagi, siapa yang dirugikan menjalankan usaha ini? Siapa yang dirugikan? Tidak. Makanya yang rugi itu Bapak Ibu sudah tahu peluang ini masih diabaikan. Yang rugi itu sudah tahu peluang ini masih nggak mau gabung. Yang rugi itu masih banyak mikir. Apalagi contoh nggak mau fokus ke usahanya. Paham di situ? Nah yang kedua, mungkin Kang Asep tanya atau ibu-ibu semua di sini nanya, apakah tidak rugi kita bergabung di usaha ini 2.600.000 dapat 1 miliar? Rugi apa untung lagi? Rugi? Dari mana untungnya? Nah, di sini ada 3.000 kanan, di sini ada 3.000 kiri. 3.000 tambah 3.000 adalah 6.000. 6.000 dikali 2.600.000, totalnya berapa? 15,6 miliar. Kang Asep dibayar sama perusahaan base corporation 1,67 miliar. PTB sebetulnya berapa? 14, sekian miliar, betul? Kang Asep untung dapat miliaran, perusahaan untung dapat miliaran. Yang rugi hanya Bapak Ibu yang sudah tahu peluangnya masih mengabaikan. Paham? Nah, yang kedua, yang rugi juga yang sudah tahu peluang potensi kedepannya menjadi miliarder tidak mau serius menjalankan. Seperti itu. Nah, yang kedua lagi nih, Pak, yang ketiga. Apakah saya harus mengajak 3.000 kanan, 3.000 kiri, Bapak Ibu? Itu kan pertanyaan. Banyak sekali orang seperti itu. Bapak Ibu, di konsep seperti ini Bapak Ibu nggak usah butuh banyak orang. Bapak Ibu nggak usah punya teman banyak orang. Insya Allah Bapak Ibu, walaupun punya yang penting Bapak Ibu punya teman 2, dijamin Bapak Ibu berhasil di usaha ini. Bapak Ibu punya teman 2, dijamin Bapak Ibu sukses di usaha ini. Percaya atau tidak? Kenapa sama seperti itu? Kalau Bapak Ibu konsep di PT BES, Bapak Ibu akan diajarkan untuk sukses. Tapi kalau konsep di luar sana diajarkan nggak buat Bapak Ibu sukses? Belum ada jaminan. Tuh, contoh Kang Urip punya usaha. Agen namanya agen sembako. Saingannya katanya di sana banyak, di sini banyak, di sana banyak. Saling apa Bu? Saling menghancurkan, tuh. Makanya utangnya banyak. Nah di best corporation, Bapak Ibu pengen sukses nggak? Ikuti orang yang sukses. Nah Bapak Ibu saya tanya, di sini ada nggak yang nggak punya teman 2? Cuma tangan. Yang punya tangan, silakan angkat tangan. Ada nggak di sini yang nggak punya teman 2? Nggak ada. Alhamdulillah berarti Bapak Ibu layak sukses semuanya. Beri tepuk tangan. Karena enggak, bagaimana sih caranya biar saya dapat 1 miliar Pak? Caranya cukup ajak teman 2. Betul apa salah? Betul. Kenapa sih harus ajak teman 2? Karena kita berbisnis dengan namanya manusia. Manusia itu punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, tapi 1 hati. Betul apa salah itu? Jadi setelah punya teman ajak 2, kita bantukan biar teman kita dapat 2. Lalu duplikasi Boy. Simpel seperti ini. Akan saya jelaskan. Pak, di sini contoh Kang Asep ngajak temannya Pak Uka, ngajak temannya Adik, tugas Kang Asep selesai. Gampang maksud Pak? Gampang maksud sebenarnya? Gampang, yang penting gimana caranya satu hati sama mereka ini Pak. Kalau misalkan contoh Pak Uka nggak mau jalan, Adik nggak mau jalan, cukup cari yang lain. Gampang nggak? Nanti suatu saat contoh misalkan kalian berjalan lancar, Kang Asep ngajak Adik, ngajak Pak Uka. Tugas Kang Asep selesai. Ajarkan biar Kang Asep, Kang Adik, ajak teman 2, Pak Uka ajak suruh teman 2. Gampang apa sulit saya tanya? Gampang apa sulit saya tanya? Paling gampang kan? Siapa di sini nggak punya teman 2 saya tanya? Ada teman tangan. Semuanya punya teman 2, berarti layak Bapak Ibu sukses. Paham? Yang 2 ini Bapak Ibu. Makanya tadi saya konsep tadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 8. Kalau 0 tambah 0 berarti 0. Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu butuh 2 orang, 2 teman kita, insya Allah Bapak Ibu akan sukses. Yang penting Bapak Ibu duplikasi. Bulan kedua saya tanya, Kang Asep kenal nggak sama 2 orang ini? Kenal nggak? Nggak kenal. Yang 2 orang ini pasti masing-masing ngajak teman 2. Berarti 4 kanan 4 kiri. Kang Asep kenal sama 4 orang ini? Enggak. 4 orang ini masing-masing ngajak teman 2. Duplikasi 1 tahun. Kang Asep lakukan seperti ini dengan timnya. Hadir dan hadirkan di STF acara pertemuan rutin. Insya Allah Kang Asep dalam jangka 1 tahun berjalan dengan free, Kang Asep akan mendapatkan 4.000 kanan. Jujur, saya pribadi lebih dari 4.000. Sudah 3 tahun lebih, udah 10.000, 12.000 lebih. Ada yang saya kenal.
Ya. Ada? Nggak kenal. Tapi insya Allah itu adalah bagian dari saudara saya. Betul kan? Itu adalah bagian saudara dari bapak, ibu. Karena banyak bapak, ibu yang ngerasa nggak punya teman, yang nggak pernah ngerasa punya saudara. Insya Allah masih ada kesempatan bapak ibu punya saudara baru. Kalau tidak percaya, coba bapak ibu cek kanan kiri bapak ibu. Cek kanan kiri. Ada yang kenal? Ada yang kenal saudaranya? Nggak kenal saya. Nggak ada kan? Tapi kira-kira ada nggak yang marah? Coba bapak ibu nongkrong aja di pasar, ngobrol kan deketin seperti itu. Gimana rasanya ibu? Yang ada ketakutan, betul nggak? Iya. Di dekat itu ketakutan, tapi di base cooperation, insya Allah kita saling mensupport untuk saling mensukseskan. Bila bapak ibu menduplikasi dua, bantu dua, insya Allah bapak ibu dalam jangka 1 tahun, 2 tahun, bapak ibu akan mendapatkan 1,7 miliar masuk ke rekening bapak ibu. Bapak ibu, tahu kan bapak ibu? Sudah tahu belum? Belum. Belum. Bila 1,7 miliar, bila bapak ibu kerjakan 1 tahun mendapatkannya, berarti sekarang bergaji 139 juta. Gaji siapa? Gaji siapa? Mungkin presiden. Kalau presiden bapak ibu siap, mau nggak dibully bapak ibu? Siap dibully punya satu, betul ya? Anu dibully kan? Iya. Nah bapak ibu siap saingan juga dalam jangka seluruh Indonesia, betul? Yang kedua, saya mau kayak 1 tahun nggak bisa 1 bulan ngajak teman 2. Saya mau paling 2 bulan ngajak teman 2. Boleh nggak? Boleh. Berarti kalau 2 tahun bapak ibu dapat 1 miliar lebih, itu berarti setara bergaji 69 juta. Besar nggak Pak? Besar. Saya mau jujur Pak, 3 tahun, 3 bulan ngajak teman 2, 3 bulan ngajak teman 2, berarti 3 tahun dapat 1 miliar 670 juta. Berarti setara bergaji 46 juta. Kalau misalkan 3 tahun pun nggak bisa, 5 tahun Pak, 5 bulan ngajak teman 2, 5 bulan ngajak teman 2, duplikasi, mulus, berarti setara bergaji 27 juta. Saya tanya, kalau 5 tahun bapak ibu sukses di PT BES, bapak ibu kelewatan, karena PT BES baru usianya 4 tahun. Bapak ibu sukses 5 tahun, insya Allah nawarin teman bapak ibu, nawarin tetangga bapak ibu, teman bapak ibu sudah pada sukses, betul nggak? Makanya kelewatan kalau 5 tahun. Apalagi bapak ibu 10 tahun boleh nggak? Ya boleh, siapa yang mau dilarang tuh? 10 tahun bapak ibu dapat 1 miliar lebih, berarti setara berarti 14 juta. Dicepetin kaya, dinamakan juga tepat kaya, betul? Nah saya tanya lagi Pak, kalau 10 tahun ini bapak ibu kelewatan banget ya, tapi nggak masalah punya uang 1 miliar. Orang kerja di luar sana bapak ibu berpuluh-puluh tahun, saya belum pernah lihat rekaningnya dapat 1 miliar, betul? Tapi mereka serius menjalankan. Jika ada usaha seperti ini Pak, jika ada bisnis seperti ini, layak nggak buat bapak ibu ambil? Layak. Saya tanya sekali lagi bapak ibu, jika ada usaha seperti ini, layak nggak sih buat bapak ibu ambil? Layak. Kenapa layaknya? Modal kecil tapi untungnya besar. Modal kecil hasilnya besar. Modal kecil hasilnya miliar. Dan kerjanya juga santai. Kenapa santainya Pak Ibu? Bapak Ibu mengerjakannya gak usah tiap hari Pak. Cukup lakukan setiap hari Sabtu ke sini Pak. Gampang betul Pak. Bapak Ibu cuma Sabtu datang ke sini, Sabtu datang ke sini, gak usah tiap hari. Garansi 1, 2, 3 tahun. Kalau Bapak Ibu melakukan menduplikasi 1 jadi 2, 2 jadi 3, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun pun garansi Bapak Ibu sukses berjamaah wasilah PT BES. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya Bapak Ibu, Bapak Ibu masih takut. PT BES adalah perusahaan berizin dan aman. Yang keduanya sistemnya halal. Jadi insya Allah Bapak Ibu, uang Bapak Ibu hasil dari PT BES ini insya Allah halal karena sudah diawasi Dewan Syariah MUI karena sistemnya PLBS bukan MLM. Jadi penjual langsung berjenjang syariah dan produknya diminati pasar luas. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir-mikir. Ada ibu tawarin listriknya, ada ibu tawarin body serumnya. Kalau ada petani tawarin pupuknya paham ya. Jadi siapapun Bapak Ibu insya Allah ada. Dan jujur saya bocorkan lagi, insya Allah bulan-bulan ini atau nanti GSS besok itu ada produk terbaru namanya sikat gigi, bukan sikat gigi, apa namanya? Bukan pasti yang ini odolnya itu odolnya. Kalau sudah jadi banyak saya lupa. Jadi PT BES ini akan mengalihkan Bapak Ibu daripada Bapak Ibu beli atau beli di Indomaret, beli di warung, beli di PT BES insya Allah dapat duit, betul nggak? Bapak Ibu PT BES itu memikirkan Bapak Ibu biar bagaimana caranya biar Bapak Ibu pengeluaran dapat sumber penghasilan. Selama ini Bapak Ibu belanja keluar sana dapat apa? Ucapan terima kasih, betul? Betul. Terus sistemnya tidak wajib untuk bulanan, terus reward yang sudah diraih dan sudah terbukti, dan poin tidak harus akumulasi, dan yang sukses kata Pak Tato tadi yang bekerja bukan yang makanya Bapak Ibu bisnis yang layak di perjuangan. Nitip nih Bapak Ibu. Ini kata-kata yang bagi saya. Dulu saya berpikirnya salah negatif seperti ini.
ubahlah cara berpikir Bapak Ibu, maka nasib Bapak Ibu akan berubah. Kalau Bapak Ibu sekarang datang ke sini, ngapain sih gitu-gituan? Ngapain sih yang pas-pas saya kerja? Insya Allah Bapak Ibu, 2 tahun kemudian, 10 tahun kemudian masih akan seperti ini kehidupannya. Itu bukan omongan saya, tapi itu fakta. Betul apa salah? Yang kedua, kondisi Bapak Ibu hari ini adalah hasil dari Bapak Ibu masa lalu. Jadi jangan nyalakan nasib. Ya, jangan nyalakan nasib. Oh, saya nasibnya seperti ini. Karena nasib kita sendiri akan merubahnya. Keputusan kondisi Bapak Ibu di masa depan, saya tanya, siapa yang punya Pajero 1 tahun kemudian? Saya. Hasil Bapak Ibu di keputusan saat ini, Bang. Kalau Bapak Ibu pengen punya Pajero, pengen udah sultan 1 tahun kemudian, pengen murid 1 tahun kemudian punya Pajero, Bapak Ibu segera bergabung mengambil keputusan di saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah. Kenapa sih Salamuddin sekarang punya Pajero? Betul, kalian tahu nggak? Kenapa sih Salamuddin punya Pajero? Karena ini. Alhamdulillah tim saya bukan hanya 1 orang, bukan 10 orang. Ini tim saya dari Serang. Ini beliau masih karyawan Diplomat, ini istrinya dan ini suaminya. Jadi Bapak Ibu kalau gabung di usaha ini jangan sendirian Pak. Istrinya gabungkan, suaminya juga digabungkan biar nggak gagal paham. Yang kedua, ini Kang Rudi, ini alhamdulillah bentar lagi juga tembus mobil dari Rangkas Bitung atau Citeras. Yang ini ada Sudrajat, super kontainer dari Cileres. Yang ini adalah ASN aktif orang pertanian dari Rangkas Bitung atau Malang Tengah. Bang Utami masih aktif dari PNS-nya. Yang ini namanya juga saya nggak kenal. Itu yang menghina Bapak. Iya, dulunya malah saya mentang gitu. Itu gara-gara gabung juga saya kasih ekor racing gitu. Makanya gabung terpaksa jadi dapat motor 20. Memang gitu Pak. Gabungnya ini terpaksa Pak. Terpaksa. Karena apa? Malu mintain terus sama mintain terus ekor racing ke saya Pak. Mudah-mudahan kita doakan semuanya di sini biar Pak Tata nggak butuh saya lagi. Biar Pak Tata nggak butuh saya lagi dan mudah-mudahan Pak Tata dan tim Pak Tata hari ini punya Pajero semuanya. Amin. Bapak Ibu coba lihat ini siapa? Ini siapa? Ibu-ibu. Bapak Ibu nawari teman Bapak Ibu, ibu rumah tangga dan gosip. Teman Bapak Ibu yang pengangguran, teman Bapak Ibu yang suka ngelobi. Gak mau ngapain? Tinggal. Betul nggak? Tinggal aja ngapain? Alhamdulillah beliau hanya 3 bulan dekat dengan saya. Beliau ini adalah siapa? Kepala desa. 3 bulan, alhamdulillah dari Marimpi sudah dapat motor. Jadi hanya 3 bulan. Nanggalkan namanya Ketapang. Udah nanti kita bahasnya nanti. Nah, beliau pun sama menginformasikan ke lurah lagi. Jadi lurah ya ketemu dengan lurah. Makanya Bapak Ibu nawarin ke lurah, kira-kira masuk nggak? Nggak bangga nggak level, betul kan? Makanya Bapak Ibu cari orang terdekat dari lurahnya, gampang kok. Jadi beliau 3 bulan, yang tadi 2 bulan. Nah, beliau ini juga alhamdulillah sering ketemu dengan saya. Nah, alhamdulillah hari ini juga yang pembelajaran lurah itu 143 juta itu dari wilayah Cipanas. Jadi beliau nanti akan merambat ke daerah Bogor sana. Insya Allah di sini nggak bakal ada pokok, tenang ada saya semuanya di sini. Yang penting Bapak Ibu kalau pengen dekat sama lurahnya, kuncinya cuma 1, deketin siapa? Staf lurahnya. Dibikin biar mereka punya penghasilan tambahan. Setuju nggak? Setuju. Biar gimana caranya biar punya penghasilan tambahan. Saya cuma buka mindset Pak Lurah itu cuma 1 Pak. Tuh tanyakan Kang Oli. Pak Lurah 5 tahun, 10 tahun, 3 periode, ada nggak jaminan punya mobil? Nggak Ada. Nah, saya buka seperti itu doang Pak. Motor dealer Pak. Dealer ini kenapa? Iya ya. 5 tahun bisa kebeli mobil cash wasilah PTP. Makanya Bapak Ibu, lurah sekarang alhamdulillah di Rangkas Bitung sudah ada hampir 60 lurah yang sudah bergabung di Best Corporation. Insya Allah tahun depan semua, bukan saya membohong, semua anggaran itu masuk ke Best Corporation. Buat siapa? Buat siapa? Masyarakatnya. Saya buka lagi Bapak Ibu. Saya ini orang bodoh, saya hanya pengamen. Saya gara-gara ketemu Lurah Karawang dari SLC, ya. Saya dibuka mindsetnya mendapat ilmu dari Karawang, saya buka. Dana desa itu dari siapa? Pemerintah. Pemerintah buat siapa dananya? Masyarakat atau rakyat? Saya tanya, dana desanya masuk ke rakyat Bapak Ibu semuanya? Jangan kan? Kalau beli pupuk masuk ke masyarakat. Jadi turunnya Lurah apa? Cerdas, punya duit. Betul? Kita doakan Lurah Pandeglang segera tobat bergabung di PT Best. Semuanya Bapak Ibu sukses dan Bapak Ibu sukses. Nah, ini Andre ini seorang mahasiswa dari Cilegon. Nah ini sama Pak Dadang, 1 tahun Pak, saya prospek ini Pak, saya nggak mandang siapapun beliau ini, mau dia Kapolsek, mau dia Polres, siapapun, saya tawarin. Kenapa? Saya kasihan. Ya saya tidak percaya orang PNS setelah pensiun punya hutang, betul nggak? Iya sekarang punya mobil, gaya-gaya rumah mewah, ujung-ujungnya cuma
hutang, betul ya? Ya itu tadi ini fakta bukan? Katanya, alhamdulillah beliau sudah pensiun, tapi hutangnya masih 13 tahun. Bukan 13 juta, 13 tahun lagi. Iya karena jamming lagi, betul kan? Ya makanya itu fakta di luar sana banyak sekali ada polisi, ada seorang SF, ya tapi alhamdulillah sih Pak Cecep alhamdulillah ya mau ya. Jadi banyak sekali. Itu kita main usahanya Pak. Ngapain dari gituannya enggak? Kalau pengen berduit harus ya ini lagi apa namanya itu disebutnya? Ya sekolahin lagi gitu kan. Ujung-ujungnya pusing mikirin utang. Alhamdulillah pada datang ini 1 tahun sudah dapat motor. Alhamdulillah bentar lagi juga dapat mobil. Nah ini pengusaha sawit dari Pekanbaru. Itu saya siapapun saya tawarkan. Beliau nggak pernah bertemu dengan saya, tapi sudah dapat motor. Nah ini penjual mainan keliling dari Pekanbaru. Nah ini juga mantan karyawan dari Cilegon. Nah ini seorang guru horor. Kenapa saya guru horor? Gajinya cuma 300-400 ribu sudah dapat motor. Nah ini penjual nasi asal Bekasi. Mudah-mudahan yang belum ada penjual jamu kayak Bu Wati. Mudah-mudahan Dan di sini. pengusaha tempe. Ya. Pengusaha tempe. Oh iya, pengusaha tempe. Mudah-mudahan. Ya kita sih saling mendoakan, betul nggak? Betul. Beliau juga sama. Ini saya kita doakan. Nah ini adalah seorang anggota TNI. Nah, betul. Nah ini Bina Pak Tata. Pak Tata pernah ketemu orangnya? Belum. Tapi Tugas sudah saja. enggak? Pernah ketemu dengannya? Enggak, tapi mereka sudah enggak. Itulah hebatnya di PTB. Jadi Bapak Ibu tanpa ketemu orangnya 4 kita bulan. bisa mensukseskan orang lain, betul ya? Makanya kita ngajak sukses mereka nggak mau ngapain itu? Jadi tete. Tinggalin aja, ngapain Bapak Ibu pikirkan? Masih banyak orang di luar sana yang butuh sukses, betul ya? Nah ini seorang petani dari Pekanbaru, dia bukan petani. Bapak Ibu bukannya layak, tapi ini petani pun bisa berhasil di PTB. Nah ini sama, dari Pekanbaru tim saya alhamdulillah banyak sekali ini petani juga dari Pekanbaru. Nah ini guru horor dari Pekanbaru. Nah ini karyawan pabrik dari Cilegon. Ya ini penjual es tebu dari Pekanbaru. Nah ini juga pegawai desa ya. Tadi saya gambarkan. Insya Allah masuk lagi dari kelurahan dari Pekanbaru. Nah ini seorang mahasiswa dari anaknya Patalabu. Alhamdulillah. Nah ini pegawai Patalabu. Ini pegawai Patalabu juga. Nah ini adalah satu-satunya wanita pertama kali yang satu-satunya sampai saat ini yang tembus mobil di wilayah Pekanbaru. Pertama kalinya hanya 7 bulan. Mudah-mudahan khususnya di timnya di Tiger di tim 3 ini satu-satunya ibu adalah Bapak Ibu semuanya di sini yang pertama kali dapat. Walaupun ini belum bisa bawa mobil, betul nggak? Walaupun belum bisa bawa mobil tapi dikasih mobil, itu hebatnya seperti itu. Nah di sini adalah orang nomor 1 di Pekanbaru yang beliau ordernya langsung ke saya itu ordernya langsung ke 3 miliar. Alhamdulillah PTG itu luar biasa. Pengusaha pun masih mau usaha, betul ya. Pengangguran pengen jadi pengangguran bodo amat, betul ya. Nah ini suami istri yang sudah dapat motor dan mobil. Nah ini Aris Munada dari tim Pekanbaru, beliau adalah mantan supir. Nah ini Pak Imron yang Pak Imron ya. Pertama sedih banget setiap saya Pak Imron kesini. Aduh Pak masih bawa motor seperti Pak Tata tuh ya. Insya Allah Pak perjuangan tidak akan bohongi hasilnya. Dan beliau Agustus kemarin di Hari Kebangsaan Indonesia, Hari Merdeka Indonesia, beliau dapat mobil gratis dari PT. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa berbaik. Yang penting baik selalu istiqomah. Nah ini sama Ibu, penjual mainan seorang tukang balon. Ini bagi saya orang gila. Hanya 7 bulan dapat mobil. Siapa yang pernah ketemu tukang balon ini? Pasti Bu Adi pernah ketemu di Bandung, betul ya? Iya. Ada nggak orangnya? Wujudnya asli nggak? Ada. Orang gila nggak sebenarnya? Gila karena apa? Dia itu benar-benar gila siapapun di prospek. Jadi nggak mikir mau dia berjawab mau siapa di prospek. Karena apa tujuannya juga baik seperti itu. Nah ini petani sawit dari Pekanbaru. Nah ini Rangga Pawitan, tim saya dari Tangerang. Alhamdulillah sudah main online aja sudah dapat motor dan mobil. Nah ini Sofa Sofiani yang udah pernah lihat ya di sini ya. Iya. Ini orang pertama kali yang saya ajak. Sedihnya luar biasa, ditolaknya di satu kampung dianggap saya kita berdua ini menipu. Tapi alhamdulillah semua satu kampung di saya itu sekarang tertipu dengan saya, betul nggak? Iya, akhirnya oh iya beneran. Ya betul Pak, karena bisnisnya dikerjakan, betul nggak? Ya kalau Bapak Ibu merasa bisnisnya benar kerjakan, kalau nggak benar jangan dikerjakan, paham ya? Nah, ini Ricky Chandra, alhamdulillah kemarin baru pulang umroh. Baru pulang umroh ngajak orang tuanya, baru dapat 2 motor, 1 mobil, 1 Pajero. Ini adalah tim saya asli. Ketemu di dunia maya di Facebook. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi bukti. Ya ini mitranya namanya Bambang. Jadi apanya dapat mobil Pajero dan mitranya juga dapat Pajero. Jadi Bapak Ibu semuanya dapat Pajero semuanya. Yakin nggak? Yakin. Kenapa? Saya pun sama. Nah ini hanya 1,5 tahun Nura yang saya omongin suruh nurut ke saya. Itu banyak lihat ya. Ada nggak orang ini? Iya, iya. Ada. Alhamdulillah beliau hanya 4 bulan dapat mobilnya. Hanya 1,5 tahun dapat Pajero. Keren nggak usah? Keren. Saya ngapain ngomongnya?
Pak Lurah udah 2 periode yang ada hutangnya banyak. Alhamdulillah gabung di PTBS sudah dapat pajir, betul ya? Nyata nggak? Enggak. Yang keduanya saya akan buka-buka pola pikir Bapak Ibu. Beliau ini cuma satu Pak. Yang sangat disayangkan ngomong ke saya juga, beliau hutangnya 500 juta. Gara-gara apa? Nyalon. Nah beliau ini saya tanya lagi, awal mencalonkan lurah, ada jaminan nggak sukses? Ada jaminan nggak jadi? Mereka aja yang kayak begitu berani. Bapak Ibu modal kecil, potensi miliaran, ngapain pusing-pusing? Betul nggak? Modalnya gimana berarti? Kalau ini modalnya besar, kalau Bapak Ibu modal di sini apa? Semangat. Betul nggak? Semangat aja seperti itu, betul? Nah ini kembaran saya, namanya Salamuddin, ya kan? Ini dari Anas Bitung, alhamdulillah sudah dapat. Nah, gara-gara ini Bapak Ibu saya, gara-gara orang ini nih, datang ke rumah saya bisa seperti ini. Andai teman Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu yang sekarang Bapak Ibu ajak dan nawarin PTB seperti ini, saya nggak mungkin siapa-siapa. Siapa tahu wasilah teman Bapak Ibu diajak ke sini yang awalnya santai aja, nggak percaya, pas dapat mobil Pajero, kira-kira Bapak Ibu sebahagia berterima kasih sama siapa Ibu? Sama yang ngajak, betul nggak? Saya pun sama, kalau nggak ada beliau, saya bisa nggak seperti ini? Sudah. Beliau ini alhamdulillah cuma punya mobilnya namanya Expander, ya kan? Tapi saya punya Pajero. Jadi alhamdulillah gara-gara beliau saya punya Pajero. Siapa tahu Bapak Ibu, wasilah best corporation, teman Bapak Ibu sekarang masih jalan kaki, masih bawa motor. Insya Allah Bapak Ibu berdua semuanya di sini punya Pajero semuanya. Amin. Dan saya doakan Bapak Ibu, saya Bapak Ibu pun bisa seperti beliau bilang itu. Karena apa? Bapak Ibu pengen jadi apa? Mencontoh, betul nggak? Mencontoh siapa? Nih, kita semua di sini under legend leader mencontoh sama orang baik ini, baik. Bapak Ibu harus mencontoh orang baik ini, jangan mencontoh orang yang sesat. Beliau usia masih 32 tahun, berhaji sudah 5 kali. Orang tuanya dihajikan sudah berapa kali juga, ya kan? Mobilnya ada berapa mobil seperti ini? 3. Dan alhamdulillah nggak sombong, ya. Nggak semuanya kenapa? Saya yakin Bapak Ibu baru punya motor aja, baru punya motor dan mobil biasa, tapi rumahnya dipagar, betul nggak? Baru punya motor dan mobil, rumahnya dipagar nggak? Dipagar, tapi beliau lihat mobil sport mewah kayak ini ada nggak pagarnya? Nggak ada. Jawabannya gimana katanya? Semua ini adalah titipan yang maha kuasa. Makanya Bapak Ibu harus contoh dan lain, betul ya? Nah, Bapak Ibu, yuk kita perjuangkan usaha ini bareng-bareng. Nitip Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen benar-benar berhasil, kuncinya cuma satu. Pengen tahu kuncinya? Bagaimana Bapak Ibu cetak Bapak Ibu kanan kiri Bapak Ibu harus sukses. Cari yang mau sukses. Kalau yang mau ngapain Bapak Ibu pikirkan? Ingat, orang itu masih banyak di luar sana yang butuh kerjaan, yang butuh penghasilan tambahan. Betul nggak? Bapak Ibu kalau mikirin satu orang itu mau sampai kapanpun Bapak Ibu akan kehidupan seperti ini. Jadi seperti saya pribadi, saya kalau merasa nyaman, ya sudah nyaman. Kenapa? Saya sudah punya Pajero. Tapi saya belum nyaman kalau Bapak Ibu semuanya di sini belum sukses. Kenapa semua seperti itu? Alhamdulillah, Salamuddin satu-satunya di Banten yang punya Pajero Cash wasilah PTBS. Makanya jangan Salamuddin aja, tapi Bapak Ibu harus juga punya Pajero Cash. Siap? Siap. Bapak Ibu, mulai besok, Sabtu besok, ya usahakan 1 orang wajib ajak temannya 1 orang. Kalau Bapak Ibu pengen sukses. Kalau mau ya udah nggak usah. Karena apa? Bapak Ibu alhamdulillah sudah paham. Tapi bagaimana caranya biar teman saudara Bapak Ibu paham, diajak ke acara seperti ini. Tinggal Bapak Ibu cuma duduk manis. Seperti itu insya Allah Bapak Ibu akan sukses. Oke? Jadi Bapak Ibu, saya mau Bu Wati tolong ambilin di situ ada kertas di depan. Kertas ajaib. Bapak Ibu, saya pengen ngajak Bapak Ibu yang pengen saja. Yang pengen saja, yang Bapak Ibu pengen, yang Bapak Ibu pengen, yang pengen apa? Pengen sukses. Jujur, kita ketinggalan Bapak Ibu. Apalagi namanya Pandeglang ini ketinggalan. Ketinggalannya apa? Yang berhasil di PTBS itu bukan orang Pandeglang, bukan orang Indonesia banyak. Orang mana? Brunei Darussalam. Nah, nanti ada acara akbar, bukan acara akbar, GSS, Grand Success Seminar. Door prize-nya aja motor ada 3. Terus ada laptop, ada handphone, ada uang cash. Bila Bapak Ibu pengen belajar sama yang namanya Tuan Ramli. Tuan Ramli itu orang nomor 1 di Brunei Darussalam, peraih 3,1 miliar. Dan peraih luxury pun sama. Gak bisa, harus di online gak bisa. Serius, ini pesan orang di dalam tanda. Bapak Ibu jujur, beli tiket ini pun bukan tiket aja, Bapak Ibu juga dapat produk, paham? Jadi saya tanya, tiketnya gratis apa bukan?
Gratis kalau Bapak Ibu paham. Karena Bapak Ibu dapat produk paham. Dan alhamdulillah tiket yang tersedia di website masih 23 tiket lagi. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu bersedia silakan, nanti minggu besok itu acaranya bukan di Bandung, bukan di Surabaya, tapi di mana? Di Tangerang, lebih dekat. Jadi bila Bapak Ibu mau silakan hadir dan hadirkan. Ajak teman Bapak Ibu yang ngomongnya aneh-aneh itu ajak aja. Biar mereka, oh iya, Bapak mobil ini ada, iya biar ngotot lah Ibu. Jangan lihatnya Avanza lagi, Xenia lagi, Pajero lagi, betul? Di situ itu Bapak perayaan itu yang dihadiri jujur. Yang hadir itu bukan 4.000, 5.000 bukan. Alhamdulillah pertama kali tiket yang terjual nonton konser dangdut pun nggak ada seperti itu. PT Best momentumnya pertama membuka tiket 12.000. Banyak pasti kita. Kayak 12.000 tuh bagi orang-orang luar sana banyak. Tapi alhamdulillah sekarang terjual 16.000 tiket. Jadi gedung ICA BSD Serpong itu akan membuka penuh. Jadi momentum biar teman Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu yang tadinya ngeledek biar apa? Oh iya bener ya. Best korban itu orang luar negeri juga percaya dan bisa sukses. Jadi silakan hubungin mentor Bapak Ibu. Yang reguler ini harganya 150 plus dapat produk 1. Atasnya apa Ibu? Namanya Doorpress. Dan insya Allah dikasih makan tuh 2 kali, siang dan sore. Jadi Bapak Ibu tuh di sini tuh belajarnya paling enak Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar di luar sana habis puluhan juta miliaran belum dapat, betul? Makanya silakan hubungi mentor Bapak Ibu yang aktif. Jadi mudah-mudahan karena tiket masih terbatas, mudah-mudahan silakan kalau pengen segera hubungi sekarang biar langsung diaktifasi. Nanti insya Allah saya besok saya mau ke Bandung, saya mau ngambil produk punya lurah senilai 230 juta. Ya apa? Kenapa ya? Tadi saya mau berangkat sekarang, Pak Tata mana-mana aja. Jadi jadi bagaimana caranya? Saya jujur kenapa sih enggak saya belum bisa kesini karena apa jujur? Saya jadi cowok panggilan Pak. Saya cowok panggilan itu sekarang lurah gitu, lurah yang manggil saya. Jadi makanya mudah-mudahan Bapak Ibu, saya pengen full ke Bapak Ibu semua di sini. Karena saya yakin percaya lurah itu udah kaya raya, betul ya? Saya pengen Bapak Ibu yang kehidupannya belum berubah, biar bisa berubah bareng-bareng dengan saya. Yang penting Bapak Ibu mau atau tidak. Jadi itu aja dari saya. Kalau bisa maaf, bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf ya Bapak ya. Saya bermaafkan. Saya tunggu Bapak Ibu tanggal 26 November di acara GSS. Ayo silakan segera pesan tiketnya sekarang, bisa online langsung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat motivator kita, Pak Tata dan kawan-kawan nih. Jadi kita tinggal hanya 3 aja. Bersikap, bertindak, dan ambil keputusan. Baru itu akan kita mendapatkan kesuksesan. Semangat. Bersikap, bertindak, dan ambil keputusan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.